Kak Kamilia dari Cilegon. Nah, salam kenal ya Kak Kamilia. Untuk teman-teman yang belum berkenalan bisa untuk bisa berkenalan di kolom chat gitu kan. Siapa tahu nanti ketemu di Instagram atau Facebook atau Twitter gitu kan. Kayak pernah tahu ini namanya. Oh, ternyata teman aku waktu kita belajar bareng di kelas Unala nih, di Unala Talk ke-10 nih. Oh iya, nah bisa nambah relasi tuh. Itu teman-teman. Nah, sambil kita menunggu teman-teman lain untuk join, teman-teman bisa untuk mengisikan link daftar hadir yang akan saya kirimkan di kolom chat. Nah, teman-teman mohon untuk diperhatikan ya, karena mulai dari kali ini nih, teman-teman bisa mengisikan link daftar hadir, nanti akan diberikan e-sertifikat gitu. Nah, mengisi link daftar hadir ini teman-teman untuk diperhatikan lagi tuh penulisan namanya, karena nanti akan otomatis nge-link ke e-sertifikat. Jadi jangan sampai typo karena kita tidak menerima komplain karena teman-teman peserta hanya bisa mengisikan satu kali aja. Jadi sebelum klik kirim atau send, teman-teman harus ngecek lagi tuh namanya benar apa salah ya, gitu ya teman-teman. Oke, aku kirimkan nih link daftar hadirnya. Nah, sambil kita menunggu teman-teman lagi nih ya, aku pengen membacakan susunan acara di kegiatan Unala Talk ke-10 kali ini. Yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan, kemudian penyampaian tata tertib diskusi dan juga perkenalan narasumber oleh moderator, kemudian paparan dari narasumber selama 50 menit dari 3 narasumber, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab 20 menit bersama moderator dan juga narasumber. Kemudian moderator akan menyimpulkan hasil paparan dan diskusi kita selama 5 menit, dan di akhir sesi kita akan ada penutup dan juga foto bersama gitu. Jadi teman-teman silakan jika nanti ada pertanyaan ataupun opini, teman-teman bisa kirimkan atau bisa ditulis di kolom chat, karena kita akan ada 5 merchandise yang menarik untuk teman-teman yang aktif bertanya. Nah, merchandise ini hanya 5 aja ya teman-teman, kita akan pilih 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan merchandise dari Unala gitu teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke sesi selanjutnya. Sesi akan saya serahkan kepada Kak Visa Sasmawati selaku moderator. Halo Kak Visa. Halo Anggita, thank you waktunya. Selamat siang teman-teman di sesi Zoom apa itu Gaslight. Selamat siang juga Kak Anas. Halo Kak Anas. Terus sudah ada juga Kak Anindya Sufiani atau biasa kita panggil Kak Vivi. Hai Kak Vivi. Oke, bisa dada ya. Nah, kenapa sih hari ini kita ngomongin gaslight? Terus apa sih gaslight itu? Nanti akan dibahas langsung oleh kedua narasumber kita. Kalau di Unala sendiri, topik-topik ini dibahas sebenarnya merespon dari kebutuhan teman-teman remaja. Jadi banyak yang konsultasi masuk, cerita-cerita soal kekerasan berelasi. Salah satunya mungkin gaslight yang mungkin nggak disadari sama teman-teman remaja. Kalau kemarin kita sama Kak Vivi udah ada yang ikut bahas grooming, sebelumnya juga ada yang bahas ghosting. Nah, hari ini kita membahas gaslight. Nah, karena Kak Vivi juga, oh ya, ini informasi untuk teman-teman, karena Kak Vivi jam 2 juga terbatas waktunya, ada acara lagi, jadi nanti waktunya Kak Vivi pemaparan selama 20 menit, ngomongin soal fenomena gaslight, tanda-tanda gaslight, bentuk gaslight, terus gimana sih keluar dari situasi gaslight ini. Halo Kak Vivi, mungkin tidak ada? Hai, Oke. nanti ini ditanya yang share screen dari Unala atau Kak Vivi? Karena laptopku ngehang, jadi boleh dari teman-teman Unala ya. Makanya tadi aku kirim ke Anggita. Siap, siap. Jadi Nanti akan kalau dibantu pilih sama Anggita. dari Ya. teman-teman. Nah, mungkin bisa kita mulai aja nih Kak Vivi, fenomena gaslight ini seperti apa, terus tadi udah dijelasin juga bentuknya kayak gimana. Oh ya, sebelum dimulai aku lupa, perlu diperhatikan juga untuk peraturannya. Jadi sekali lagi aku ngingetin ke teman-teman,
nggak bosan, pastikan perangkat audio teman-teman ini terhubung dengan baik supaya jelas nih dengerin materi dari Kak Vivi dan Kak Anas gitu. Karena nanti ngomongin habis dari Kak Vivi ngomongin soal gimana sih kalau kita secara psikologis cara nyembuhin traumanya gaslight mungkin. Nah, nanti akan dibahas sama Kak Anas. Lalu selama sesi berlangsung jangan lupa mikrofonnya dimatikan ya atau di mute kecuali yang sedang berbicara agar forum berjalan kondusif. Lalu bagi penanya diharapkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Jadi jangan menyela pembicara. Jadi semua pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan bisa bantu bacakan. Terus moderator akan menyampaikan pertanyaan dari penanya yang terkirim di kolom chat. Oh, bisa juga kalau misalnya malu nih mau ada yang sharing pengalaman pribadinya atau pertanyaan yang nggak mau terekspos, bisa chat pribadi ke Visa, nanti Visa sampaikan ke narasumber. Lalu dilarang untuk menyampaikan komentar mengandung sara, provokatif, berkata kasar, menyebut merek dagang, dan menjelekkan pihak-pihak tertentu. Karena semua ini sudah tertera di ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang ITE. Peserta diharap menjunjung nilai keberagaman dan menghargai pendapat pandangan peserta lain. Ya, itu saja tata tertibnya. Terima kasih Kak Anggita sudah diingatkan. Mungkin bisa dimulai saja ya Kak Vivi gitu, karena waktu sudah menunjukkan jam 13.15 gitu. Biar udah nggak sabar nih, udah ada 40 orang nungguin materi dari Kak Vivi dan Kak Anas. Oke, thank you Visa. Aku langsung aja ya, suaraku kedengeran kan? Mungkin sembari nunggu kita share screen dari teman-teman Unala, mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang baru pertama kali ini mendengar kata gaslight. Padanan bahasa Indonesianya sendiri aku nggak yakin ada atau enggak, cuman memang aku belum pernah mendengar padanan bahasa Indonesia dari kata gaslight ini sendiri sebetulnya. Jadi mungkin belum ada. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin ada juga yang sudah mulai sering mendengar kata-kata gaslight ini, tapi masih belum tahu nih, maksudnya baru akhir-akhir ini. Ini memang kalau misalkan kita melihat dari pola munculnya diskusi-diskusi atau terminologi gaslight ini memang sebetulnya ini muncul di sekitar akhir tahun 2017 hingga ke tahun 2018 kemarin. Jadi bertepatan dengan munculnya gerakan Me Too movement di Amerika Serikat. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu apa itu Me Too movement atau gerakan Me Too, itu sebetulnya gerakan di mana awalnya itu dimulai dari beberapa artis perempuan, khususnya Hollywood, yang kalau kemarin ramenya ya, sebetulnya kalau Me Too-nya sendiri udah panjang, sejarahnya udah panjang sekali, dimulai oleh seorang aktivis kulit hitam di Amerika, tapi kemarin itu populer karena banyak sekali artis-artis perempuan di Hollywood yang mulai berani speak up tentang kekerasan yang mereka alami yang dilakukan oleh salah satu produser film besar di Hollywood, yaitu Harvey Weinstein. Mungkin boleh slide selanjutnya, teman-teman. Terima kasih. Nah, karena belum ke slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi karena kepopuleran gaslight sendiri pada kata gaslight ini sering keluar di saat Me Too movement ini juga mulai muncul, Oxford Dictionary atau kamus bahasa Inggris Oxford sempat sebelumnya, sorry belum selesai aku ngomongnya. Makanya kadang aku kalau lebih milih, cuman karena laptopku ngehang, jadi nggak bisa nge-share screen sendiri. Aku biasanya lebih senang nge-share screen sendiri sih. Ini jauh banget. Boleh kembali lagi nggak ke Oxford Dictionary tadi? Di tempatku masih nge-freeze tuh. Sebelumnya sama yang halaman kedua tadi. Kok berhenti ya? Kok mati ya share screen-nya? Ini baru agak error juga punyanya kita, jadi loadingnya lama. Sebentar, diulang dulu ya Kak. Sorry. Aku coba share screen juga dari laptopku deh kalau misalkan ternyata nggak bisa. Ini? Ya, oke. Yang seperti aku bilang tadi, karena sering sekali gaslight ini disebut selama Me Too movement, di awal Me Too movement kemarin sepanjang tahun 2018,
Jadi kamus bahasa Inggris Oxford itu sempat menominasikan, bukan menominasikan lagi, jadi memberikan award. Jadi tiap tahun itu Oxford selalu punya apa sih kata-kata paling populer di setiap tahunnya. Jadi gaslight ini jadi menjadi salah satu kata paling populer atau paling sering disebutkan di tahun 2018. Karena tadi banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang ternyata di saat mereka bercerita, mereka bisa mengidentifikasi banyak sekali unsur-unsur gaslighting saat mereka berada dalam tadi ya apa namanya saat mereka mengalami kekerasan seksual itu sendiri. Nah, kalau definisi dari gaslight sendiri itu apa sih? Boleh slide selanjutnya? Nah, kalau definisinya sendiri, ini sebetulnya aku ambil dari beberapa rujukan dari beberapa expert yang jadi aku compile jadi satu. Pengertian dari gaslight sendiri adalah sebetulnya ini sebuah perilaku di mana perilaku ini biasanya berbentuk mempunyai tujuan untuk mengecilkan dan atau menganggap remeh realita yang dirasakan oleh orang lain dengan menyangkal fakta lingkungan yang ada di sekitar korban dan juga perasaan korban. Jadi memang gaslight ini tadi seperti yang dibilang, ini sebuah perilaku biasanya memang dilakukan secara verbal karena bentuknya sendiri biasanya berdasarkan omongan dan segala macam yang efeknya itu tadi ya dengan tujuan untuk mengecilkan atau meremehkan perasaan atau kenyataan yang dialami oleh korban. Jadi maka dari itu korban gaslight itu sangat sering dimanipulasi dengan dibuat untuk melawan dan atau mempertanyakan realita yang mereka alami, perasaan yang mereka rasakan hingga eksistensi atas dirinya sendiri. Jadi korban gaslight ini biasanya dibikin bingung, ini tuh perasaan gue bener nggak sih? Atau gue cuman lebay aja ya? Biasanya seperti itu. Jadi itu yang membuat manipulasi. Jadi gaslight itu akhirnya tadi ujungnya adalah manipulasi terhadap apa yang dipercaya atau dirasakan atau berbagai cara gaslight digunakan untuk mengambil kontrol dalam sebuah hubungan dan menentukan relasi kuasa sehingga pelaku merasa bahwa dia memegang kuasa atas hubungan tersebut. Maka dari itu banyak sekali kemarin kejadian-kejadian di Me Too Movement dan segala macam yang cerita-cerita yang di-share sama para korbannya Harvey Weinstein itu selain memang si Harvey Weinstein sendiri juga sudah punya kuasa yang luar biasa, tapi dia ingin mengestablish kekuasaannya lagi dengan melakukan gaslight dengan meremehkan para perempuan ini, baik dari skillnya, bagaimana dia juga punya kuasa atas karirnya dan segala macam, itu semua modus itu dijadikan satu yang akhirnya ada gaslight, ada grooming juga, kemarin kita sudah bicara tentang grooming yang akhirnya berujung kepada kekerasan seksual dalam bentuk fisik. Seperti itu. Nah, slide selanjutnya. Tapi terminologi gaslight ini sebetulnya sejak kapan sih munculnya? Jadi menariknya setelah aku kemarin research sedikit-sedikit tentang ini gaslight ini kok bisa sih kata gaslight ini muncul, kayak apa hubungannya gaslight dengan tadi ya modus kekerasan seksual seperti ini. Jadi ternyata terminologi ini muncul diawali oleh sebuah film di Hollywood di tahun 40-an yang judul filmnya adalah Gaslight, yang diperankan oleh Ingrid Bergman dan juga Charles Boyer. Kenapa kok bisa jadi sebuah terminologi yang mendefinisikan kekerasan mental yang bentuknya manipulasi? Slide selanjutnya. Jadi cerita dari film ini memang premisnya adalah di mana menceritakan tentang kisah seorang suami, si Charles Boyer yaitu, yang memanipulasi istrinya, si Ingrid Bergman, hingga istrinya tidak dapat mempercayai dirinya sendiri, atau bahkan dia mempertanyakan kewarasannya dirinya sendiri, karena tadi dimanipulasi sebegitu rupa oleh suaminya. Slide selanjutnya. Nah, jadi seperti apa sih contohnya? Jadi salah satu scene yang sangat penting di film itu, sang suami itu dalam satu scene ya, si suami itu membuat lampu minyak atau gaslight dalam bahasa Inggris di dalam rumah itu kayak flickering gitu, berkedip, dengan sebetulnya dia punya ada trik, dia kayak ngumpetin di loteng gitu, ada kayak cara buat matiin dan nyalain lampu gitu. Tapi di saat si istrinya ini tanya sama suaminya, kayak itu kenapa ya kok lampunya begitu, si suaminya bilang enggak kenapa-napa, itu di kepala kamu aja kali, yang akhirnya membuat si istrinya ini jadi mempertanyakan, ini gue waras atau gimana ya, kok gue ngelihat tapi kata orang lain kok nggak ada yang lihat, jadi apakah ini aku yang berhalusinasi, apakah aku yang lebay dan segala macam, yang akhirnya istrinya itu questioning her own sanity,
bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi apa namanya itu? Jadi itulah akhirnya terminologi gaslight ini muncul karena film yang sebetulnya sangat menunjukkan apa namanya ya tadi gaslight itu seperti apa, manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat tadi ya hingga si korban itu sampai mempertanyakan kewarasannya dia sendiri atau questioning their own sanity seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sekarang teman-teman setelah tadi bicara seperti itu, kira-kira bentuk-bentuk gaslight itu seperti apa sih yang apa namanya yang kita bisa identifikasi ya bentuk-bentuknya itu seperti apa jenis-jenisnya atau langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh pelaku saat melakukan gaslight itu seperti apa? Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini aku sempat ngepost juga di Instagram aku, di Instastory dan juga post tentang apa yang kita sebut dengan DARVO. Ini biasanya adalah sebuah teknik yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual di saat dia mulai dikonfrontasi tentang perilaku kekerasan seksual yang mereka lakukan. Jadi DARVO ini sebetulnya adalah singkatan, yaitu D-nya adalah deny, yaitu tadi mengelak atau menyangkal realita atau perasaan target. Jadi kalau misalkan ada pelaku kekerasan seksual, dibilang lo tuh melakukan ini, enggak, itu tuh lo aja lebay, gue tuh cuma bercanda. Lo aja nih yang dramatisir, yang seperti itu hal-hal yang tadi itu disebut juga sebagai, itu sebetulnya bagian dari gaslight. Jadi dia memutarbalikkan, bilang bahwa itu cuma perasaan kamu, it's not real, apa namanya, jadi akhirnya kita jadi mempertanyakan lagi kepada diri gue sendiri, apa benar ya aku itu lebay? Nah, itu adalah tadi bentuk dari deny itu sendiri. Jadi mengelak atau menyangkal apa yang sudah hal-hal yang mereka sudah lakukan seperti itu. Nah, step yang kedua yang biasanya mereka lakukan adalah A-nya, yaitu attack, yaitu menyerang si korban. Jadi di saat kita mengkonfrontir terus, akhirnya dia malah menyerang, bilang bahwa kamu yang sebetulnya melakukan kesalahan terhadap aku. Biasanya seperti itu menyerang atau bahkan mungkin mulai mengungkit-ungkit tentang ya kamu sendiri juga apa namanya kalau misalkan kamu mau ngomong seperti ini terus, khususnya kalau misalkan kita berada dalam hubungan pacaran ya, misalkan pasangan seperti itu, kalau lo mempertanyakan kayak gini terus, mending kita putus aja deh, hal-hal seperti itu. Itu sudah bisa kita bilang bahwa itu adalah attack atau serangan yang dilakukan apa namanya, yang ujungnya adalah malah menyalahkan target. Jadi apa yang dirasakan target itu dikembalikan kepada si target dan bilang bahwa ini sebetulnya adalah salah kamu seperti itu, atau melakukan ancaman. Nah, RVO-nya atau dari bagian DARVO ini yang paling terakhir adalah reverse role of victim and oppressor, di mana sebetulnya tujuannya ini tadi mulai meremehkan dan akhirnya membuat si target atau si korban mulai mempertanyakan kewarasannya dia dengan memutarbalikkan peran dari si apa namanya target dan juga opresornya jadi kebalik. Jadi yang jadi victim adalah si opresornya, yang opresornya malah jadi victim. Kayak saya tadi bilang, kayak ya kamu tuh harusnya misalkan nih, kamu tuh harusnya bersyukur sama aku, sama punya pasangan seperti aku, kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Gue tuh yang sebetulnya berkorban banyak buat kamu, bukan sebaliknya. Dan itu sebetulnya salah satu bentuk gaslight yang sebetulnya mereverse peran antara victim dan juga opresornya itu sendiri. Kalau aku kecepatan bilang ya, soalnya cuma 20 menit, jadi aku takutnya kurang. Boleh slide selanjutnya. Nah, kira-kira kita tuh pernah nggak ya di gaslight? Apa namanya, kalau aku sih, kalau misalkan kita nggak pernah di gaslight pasangan, tapi seenggaknya kita pernah di gaslight sama politisi. Kalau aku sih biasanya kayak gitu, sama politikus ketika, apa namanya, di saat kita ngomongin, apa namanya, masalah-masalah dan segala macam, aku sering banget, karena sering melakukan advokasi kan, jadi kalau ke pemegang kepentingan suka bilang, enggak kayak gitu mbak di lapangan gitu. Itu salah satu bagian dari gaslight juga sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong dalam segi apa namanya tadi hubungan sehat itu sendiri atau hubungan tidak sehat, kita bilangnya kalau pasangan kita melakukan gaslight, mungkin kamu sering mendengar hal-hal ini. Yang pertama, mungkin kamu sering mendengar, kamu aja kali yang terlalu sensitif, atau lo tuh drama ya gitu, kayak lo tuh lo kalau marah-marah terus lo tuh kayak orang gila tahu, kayak gitu. Itu juga bagian dari gaslight. Atau kamu tahu kan, itu tuh kamu ngerasa kayak cemburu sama aku karena kamu tuh cuman insecure, aku tuh nggak selingkuh. Kamu insecure aja, makanya kamu nuduh-nuduh aku kayak gitu. Itu juga bagian dari gaslight, guys. Jadi atau malah gini, kamu tuh kayak gini aja lebay ya, kayak gini tuh nggak usah lah dibesar-besarin. Terus bisa jadi dia bilang, atau tadi dia mempertanyakan
apa ya, kemampuan kamu. Misalnya kayak ini nih yang di tengah bilang, kamu tuh kan memorinya nggak bagus ya, mungkin kamu salah inget kali. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya akhirnya dia meminimize kemampuan kita yang dia jadikan senjata untuk bisa menggaslight kamu. Itu juga salah satu banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Nah, atau tadi ini yang aku sempat ceritakan bagaimana it's actually reversing the role of the victim dan juga the apa namanya oppressor dengan bilang, tuh kamu kayak gini lagi, nyerang aku lagi, kamu tuh nggak bersyukur ya punya pacar kayak aku, apa namanya, kamu tuh udah gendut, jelek, kayak gitu, masih mending masih ada yang mau sama kamu, kayak gitu. Hal-hal seperti itu juga bagian dari gaslight. Nah, atau misalkan kayak kamu mau cerita sama orang lain, terus kamu bilang, kamu kalau kayak gini terus, gue udah aku mendingan aku mau cerita sama teman-temanku aja. Terus dia bilang, nggak ada yang percaya sama kamu. Apa namanya, sorry, kebalik. Apa namanya, kayak tadi, apa namanya, kayak pernyataan-pernyataan kayak gini. Misalnya kamu cerita tentang, apa namanya, pengalaman yang kamu misalkan merasa sakit hati sama si pasangan kamu, terus habis itu, apa namanya, terus dia selalu bilang, selama ini nggak ada kok orang yang percaya sama cerita kamu, kenapa aku harus percaya kalau kamu mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu juga bagian dari gaslight. Yang terakhir, yaitu tadi bilang, kayak kamu tuh drama deh, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman sering mendengar kalimat-kalimat ini, atau nggak harus terhadap satu orang, atau selama hubungan ya, bisa jadi ada kejadian di mana kita berada dalam ranah pekerjaan, terus tiba-tiba kamu misalkan kayak tadi dibilang, kamu tuh memorinya nggak bagus, kayaknya lo deh yang ngelakuin kesalahan, bukan gue, misalkan kayak gitu. Hal-hal seperti itu juga sebetulnya teman-teman juga sedang mengalami gaslight seperti itu. Mungkin apa namanya, nah kalau misalkan teman-teman sudah sempat merasa seperti ini di saat teman-teman sering kali bertanya kepada diri sendiri, apakah kita itu terlalu sensitif atau enggak sih? Aku pernah mengalami, mungkin kalau misalkan sedikit curhat, kayak kemarin aku sempat mengalami pelecehan seksual dalam bentuk verbal yang waktu itu dilakukan oleh seorang kepala desa di sebuah daerah di Indonesia. Waktu aku mau protes, aku sempat berpikir kayak, ya jadi itu aku udah dalam mindset karena mungkin sudah terlalu sering kita digaslight oleh masyarakat, khususnya di saat kita cerita tentang pengalaman kekerasan seksual yang kita alami. Banyak yang sering bilang bahwa lo aja lebay, itu kan biasa cowok kayak gitu. Nah, itu sebetulnya juga bentuk dari gaslight yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Yang akhirnya kita sendiri di saat kita mengalami kekerasan seksual, kita jadi bertanya-tanya lagi sama diri kita sendiri, ini gue lebay, ini gue yang sensitif, atau ini memang terjadi. Nah, itu kalau misalnya kita sudah sering bertanya, gue ini terlalu sensitif gak ya? Atau misalkan dalam suatu hubungan, kamu pengen, sebetulnya ada sesuatu yang mengganggu kamu pengen marah, tapi sebelum kamu marah, kamu tuh selalu berpikir kayak, kalau gue marah, ini gue terlalu sensitif gak ya? I mean, it's good untuk kita bisa saling check and balance terhadap kayak tadi ya, perasaan kita dan segala macam. Tapi kalau kita sudah terlalu sering dan tidak nyaman untuk apa namanya ya, bisa mengeluarkan what's real dan juga the truth dari perasaan kita, menurut aku itu berarti dalam relationship itu sudah tidak sehat lagi, atau tadi apa namanya ya, tadi sudah apa namanya kita bisa bilang udah toxic seperti itu. Nah, apa namanya, dan yang kedua, sering merasa menjadi yang gila dalam hubungan. Dan ini mungkin aku sebenarnya waktu kemarin bikin presentasi ini agak lumayan triggering karena on my past relationship, apa namanya, aku sering sekali mengalami gaslight dari mantan pasanganku, dan seringkali dia tuh selalu menyebut kayak, kamu tuh gila ya dan segala macam, dan bahkan sampai bawa isu ras dan ras dan juga tadi ya ethnicity dari aku sendiri, karena kebetulan mantan pasanganku itu bukan orang Indonesia. Jadi dia selalu bilang orang cewek Indonesia tuh kayak ini ya, kayak anak kecil, lebay, suka gila dan segala macam. Jadi for the whole relationship aku merasa bahwa aku yang gila dalam relationship itu. Padahal sebetulnya perasaan aku itu valid, misalkan kayak gitu. Dan yang ketiga, kita akhirnya menjadi selalu minta maaf. Jadi karena di saat kita mencoba untuk mengungkapkan rasa emosi kita, perasaan kita, itu selalu kayak diserang balik gitu, di-attack lagi. Jadi akhirnya kita merasa, oh jadi gue yang salah, yaudah deh maaf ya, aku tadi nggak bermaksud untuk apa namanya, aku nggak bermaksud untuk tadi menyerang kamu dan segala macam. Itu juga gue reflect lagi terhadap my last relationship, itu juga sering kayak gitu, akhirnya aku yang minta maaf. Itu juga akhirnya itu berarti kita sudah di gaslight sebetulnya.
Terus tadi tidak paham kenapa kok sulit ya untuk merasa bahagia. Itu sebetulnya efek-efek yang kita rasakan karena udah terlalu sering di saat kita merasakan sesuatu, emosi kita diopres, kita tidak bisa apa namanya ya itu apa kita nggak bisa mengekspresikan emosi kita dengan sehat seperti itu. Terus sering juga mencari alasan agar memaafkan perilaku pasangan. Nah ini juga sebetulnya ini internalize di kita. Jadi misalkan pasangan melakukan kesalahan, terus kita selalu berpikir apa namanya kita selalu berpikir dia tuh ngelakuin kayak gini tuh karena sebetulnya dia sayang sama aku. Itu sebetulnya salah satu cara kita itu bagian dari gaslight itu tadi ya. Atau tadi kayak ya kalau misalkan gue ini nanti dia jadi marah dan ya udahlah gue nggak usah ngomongin hal seperti ini. Nah itu tadi apa namanya yang di bawahnya di saat kita sudah mulai berbohong untuk menghindari pemutarbalikan fakta dari si apa namanya pelaku itu sendiri. Jadi akhirnya kita jadi enggan untuk mengungkapkan perasaan kita. Kita jadi udahlah nggak usah diomongin daripada gue dimarahin, udahlah nggak usah diomongin daripada kita nanti bertengkar, hal-hal seperti itu bisa jadi itu adalah bagian dari itu adalah akibat dari kita terlalu sering dipertanyakan kewarasan kita oleh pasangan misalkan. Terus tadi kamu tahu ada sesuatu yang salah, tapi kamu nggak bisa identify sebetulnya apa sih yang salah dari semua kejadian ini. Karena tadi di saat kita mulai bicara tentang kesalahan yang mau kita brought up kepada pasangan kita, seringkali dia bilang bahwa itu tuh bukan kesalahan, itu perasaan lo aja dan segala macam. Padahal kamu tahu there is something wrong dengan perilaku pasangan kamu, the way that they communicate apa namanya the issue dan segala macam. Dan yang paling terakhir sebetulnya ini yang sangat efeknya menurut aku juga lumayan aku sangat merasakan itu. Aku jadi sering bertanya-tanya apakah am I enough? Dan itu sering banget sih karena tadi ya orang yang gaslight biasanya akan selalu bilang kayak sering kali mereka akan bilang bahwa lo tuh yang harusnya bersyukur, lo tuh begini, apa namanya yang akhirnya membuat kita merasa oh ya kalau nggak dia nggak akan ada lagi orang yang mau sama aku. Jadi aku nih yang harus memperbaiki diri terus menerus. Jadi itu juga bagian dari apa namanya jika kamu pernah merasa seperti itu kemungkinan besar apa namanya itu juga bisa apa namanya kemungkinan besar kamu juga pernah kamu merupakan korban dari gaslight itu sendiri. Nah, slide selanjutnya teman-teman. Nah, bagaimana sih kita bisa keluar dari hubungan yang dari gaslight trip ini? Jadi yang pertama adalah aduh, ini belum aku bawahnya belum aku ganti ternyata. Maaf ya. Jadi itu yang bawahnya tolong diabaikan saja. Jadi yang pertama itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi masalah dulu. Jadi apa namanya kira-kira bagaimana sih apakah masalahnya selama ini apa aja sih yang sering membuat si pelaku ini mulai kayak tadi ya mulai mempertanyakan lagi apakah ini benar atau enggak, itu perasaan lo aja dan segala macam. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasikan masalah itu, kita harus bisa memisahkan mana realita dan mana yang penyangkalan. Kalau trik yang aku lakukan saat itu adalah, jadi aku sering buat kayak jurnal gitu loh, apa namanya, di saat aku punya masalah dengan, apa namanya, aku bikin jurnal, terus habis itu aku merasa kayak, oh yang begini, yang begitu. Ini tuh bagian dari realitaku atau mana yang sebetulnya si pelaku ini sedang memberikan denial. Padahal seringkali, biasanya kalau misalkan aku lagi bukan curhat lagi, misalkan konfront dia, gue tuh punya receipt-nya, kayak ada the whole receipt, misalkan kayak screenshot chat dan segala macam. Dan biasanya terus habis itu si pelaku ini pasti akan marah kayak, lo tuh ngapain sih kayak ngingetin gue lagi kayak gini, ini tuh lo tuh kebiasaan ya selalu kayak screenshot kayak gini dan segala macam. Padahal itu sebetulnya untuk kebaikan diriku sendiri, untuk aku membuktikan bahwa I'm not imagining this, like this is actually happen. Itu sebenarnya untuk internalize aku sendiri sih, bukan untuk ke orang lain. Jadi aku waktu itu sempet kayak yang this really happen or not, but like when I scroll up to the chat, terus habis itu apa namanya mungkin saat itu ada kebetulan temen yang lagi ada di situ, kadang aku berpikir oh ya yeah, this actually happen kayak gitu. Nah terus habis itu setelah itu biasanya aku mengidentifikasikan kira-kira ada perebutan kekuasaan nggak? Tadi di situ aku lihat ada pertanyaan yang masalah pertemanan. Bisa nggak sih gaslight ini dilakukan oleh teman atau orang yang bukan pasangan kita secara romantis gitu misalkan? Bisa banget, dan karena kita ngomongin gaslight itu tujuannya untuk merebut kekuasaan,
itu tuh bisa banget kayak pertemanan itu kan pasti juga ada dinamika kekuasaannya, apa hierarkinya, kayak kira-kira mana sih teman yang lebih dominan misalkan kayak gitu. Atau bahkan di dunia kerja, gaslight ini sering terjadi. Mungkin kita bisa agak sedikit membedakan mana yang gaslight dan juga microaggression. Mungkin nanti Kak Anas bisa menjelaskan lagi secara lebih detail, tapi itu tadi si gaslight dan juga microaggression itu sebetulnya bentuknya hampir mirip. Jadi ya bisa saja terjadi gaslight ini di ranah pertemanan ataupun di ranah pekerjaan itu juga sering. Especially di saat kita ngomongin di ranah pekerjaan, biasanya yang di gaslight itu yang diserang saat gaslight itu adalah skill-skill kita sih kayak lo tuh nggak bagus di sini jadi lo nggak usah lah ngerjain ini kalau misalkan kita ngerjain kita jadi nggak pede misalkan kayak atau akhirnya kita giving up the job karena selama dalam waktu yang lama kita selalu dibilang lo tuh nggak bisa ngerjain ini lo tuh nggak bisa ngerjain ini akhirnya kayak ya udahlah dia aja yang ngerjain kan dia yang lebih pintar daripada gue itu tadi bagian itu sebetulnya bagian dari gaslight itu sendiri seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini akhirnya kita harus bisa bagaimana kita merubah cara berpikir kita sendiri sih bahwa apa namanya merubah cara berpikir itu maksudku kayak kita harus bisa membedakan oh orang ini karena tadi ya kita sudah identify masalah dan segala macam kita sudah bisa membedakan dia sedang menggaslight kita dan kita sudah bisa menanamkan mindset di kepala kita bahwa okay, this person is gaslighting me so yeah this is a gaslight situation kayak gitu dan yang paling penting adalah menurut aku di saat kita melakukan menjadi korban gaslight kita melakukan gaslight ya guys kita menjadi korban gaslight kita harus bisa menerima perasaan yang kita rasain so it's okay if we felt kayak apa ya cheated atau apa namanya betrayed atau apa ya ya pasti ada emosi-emosi mental yang akhirnya menjadi depresi dan segala macam jadi sedih itu I mean we should let ourselves to feel that emotion to feel that feeling itu sih yang paling penting karena akhirnya seringkali kayak teman-teman yang karena sudah sering di gaslight akhirnya jadi mengopres perasaan-perasaan itu sendiri jadi aku rasa ada baiknya untuk kita bisa apa namanya ya menghargai perasaan yang kita rasakan seperti itu dan yang tentunya akhirnya adalah aku sendiri juga journey-nya lumayan panjang. So I've been in like sebelum ini yang akhirnya aku memutuskan untuk tadi ya memberikan diriku sendiri persetujuan untuk melepaskan sesuatu. Konteks ini adalah relationship aku sebelumnya di mana aku memberikan persetujuan udah gue mau lepas dari relationship ini itu journey-nya lumayan panjang dan ini memang jadi salah satu hal yang sebetulnya sangat membebaskan diriku sendiri in terms of healing dan segala macamnya. Itu sih itu tadi. Jadi kalau misalkan kamu memang merasa kayak I have enough, then I think it's good for yourself untuk bisa memberikan persetujuan kepada dirimu sendiri untuk mulai melepaskan hubungan tersebut. Seperti itu. Tapi itu belum selesai loh teman-teman. Jadi selanjutnya setelah itu mungkin waktu selama kamu di gaslight kamu sulit untuk bicara dengan orang lain tentang pengalaman yang kamu rasakan. Begitu juga dengan aku. Jadi sebelumnya aku nggak pernah terbuka dengan apa gaslight yang aku alami atau relationship aku yang sebelumnya toxic. Salah satu coping mechanismku sebetulnya menulis sih memang, walaupun biasanya aku tulis sendiri. Cuman akhirnya setelah aku let go, boleh slide selanjutnya nggak? Aku let go, akhirnya aku bisa mulai curhat dan salah satunya tadi kayak nulis di Instagram dan segala macam. Di mana ini slide selanjutnya belum keluar ya? Atau memang kurang kenapa? kurang 3. Jadi apa namanya? Jadi setelah tadi ya kita bisa let go, tadi kita akhirnya bisa meyakinkan diri kita untuk bisa let go dalam hubungan itu, I think disitulah di saat kita sudah mulai bisa untuk membicarakan apa namanya gaslight yang kita alami dan disinilah aku juga akhirnya mulai bicara tentang apa namanya ya
I was in a toxic relationship, tapi karena aku sudah mulai tadi berani untuk mengakui that I do have a certain feelings, atau aku waktu itu sempat bilang bahwa I do have resentment towards this person dan segala macam, aku nggak suka sama orang ini dan segala macamnya. Itu akhirnya aku mulai berani untuk bicara sama teman-teman aku tentang pengalaman gaslight sendiri. Dan tentunya setelah itu yang paling ini juga adalah kita bisa fokus sama perasaan kita sendiri sih. Jadi kita harus bisa membedakan bodo amat bukan bodo amat juga ya, maksudnya ya benar sih bodo amat sama perasaan orang lain seperti apa, karena orang yang nge-gaslight itu pasti akan mencoba untuk meminta kita mementingkan perasaan dia daripada perasaan kita. Itu yang selama ini aku alami sebagai korban gaslight selama 5 tahun. Jadi itu yang aku merasa itu sesuatu yang selama ini aku rasain, bahwa kayak dia selalu berpikir bahwa perasaan gue itu lebih penting daripada perasaan lo. Jadi I think setelah kita bisa menerima semuanya, I think it's good. Sekarang aku adalah, gue bodo amat deh dia mau ngomong apa, but I need to focus on how I feel about the situation. Dan yang terakhir adalah tadi, karena kita fokus sama perasaan kita sendiri, ya kita nggak bisa ngontrol perasaan orang lain. Mau kita berasa seperti apapun, kalau dia mau merasa seperti itu, ya udah, just accept it gitu. Kayak lo juga harus bisa accepting your own feelings, seperti itu sih. Dan yang paling terakhir, slide terakhir adalah yang terakhir dan sebetulnya yang paling penting adalah kita harus bisa menyayangi diri sendiri. Itu sih dari aku. Begitulah. Maaf agak sedikit curhat colongan, but ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman, sorry putus-putus, aku nggak dengar teman-teman ngomong apa. Kak Vivi, putus-putus. Bisa? Aku nggak dengar bisa ngomong apa. Halo. Ya. Visa nggak ada suaranya, maaf ya. Aku nggak dengar kamu ngomong apa. Masih di mute kayaknya malah di tempatku. Nggak ada suaranya. Udah. Putus-putus banget. Kayaknya koneksi di tempat kamu kurang ini deh. Soalnya ini aku koneksinya full sih. Nggak tahu kalau yang lainnya bisa dengar suara. Kayaknya yang lain bisa dengar suaraku nggak ya? Kalau misalkan iya. Oke, jadi internetnya bisa berarti. Mungkin kalau misalkan bisa masih ini, aku bisa sih bacain pertanyaannya satu-satu. Kalau misalnya habis itu, then I have to go. Boleh. Oke, bagaimana caranya mencegah agar kita tidak menjadi korban dan bahkan pelaku gaslighting? Sebetulnya kalau misalkan untuk mencegah untuk menjadi pelaku, otomatis kita harus punya awareness yang lumayan tinggi ya terhadap apa sih sebetulnya how to maintain yang seringkali itu dimulai dari persepsi-persepsi tentang gender atau stereotip gender itu sendiri. Contoh yang paling sering aku alami adalah gaslight di saat sepasang pasangan itu misalkan melakukan hubungan seksual pertama kali, di mana seringkali akhirnya gaslight yang terjadi adalah tentang keperawanan. Itu juga sering sekali terjadi. Akhirnya tadi itu kan dimulai dari tadi stereotype bagaimana, oh kalau lo udah nggak perawan, itu lo udah nggak berharga, dan hal seperti itu yang akhirnya menjadi bahan untuk menyerang si perempuan. Misalkan seringkali memang yang curhat sama aku untuk masalah itu adalah teman-teman perempuan yang merasa khawatir, katanya seringkali nih pacarnya bilang kalau karena kita sudah berhubungan seksual nggak akan ada deh yang mau lagi sama kamu karena kamu sudah nggak perawan, misalkan kayak gitu. Itu hal-hal yang sering sekali terjadi dan sebetulnya sih
apa namanya, untuk teman-teman yang sudah punya support system atau bisa menghubungi kayak misalkan bisa DM aku ke Instagram, aku bisa mencoba untuk meyakinkan kepada mereka bahwa kamu masih tetap berharga walaupun kamu tidak perawan, misalkan hal seperti itu bukan nilai dari kamu sendiri. Dan tadi adanya standar ganda antara keperawanan laki-laki dan perempuan, misalkan hal seperti itu. Tapi sayangnya banyak sekali orang-orang yang apa namanya nggak teman-teman remaja yang nggak punya support system seperti itu dan nggak tahu harus tanya kemana. Sebetulnya itu sih. Kalau misalkan bagaimana caranya kita tidak menjadi korban, ya kayak tadi sih menurut aku kayak di saat teman-teman sudah bisa mengidentify kira-kira ciri-ciri gaslight itu seperti apa sih, kayak tadi tuh kayak kalimat-kalimat yang sering mereka gunakan dan segala macam. Menurut aku teman-teman pasti akan bisa langsung identifikasi, oh ini orang sedang menggaslight gue nih. Gue akhirnya dibikin mempertanyakan apakah opini gue benar, apakah realita yang gue alami ini benar kejadian. Hal-hal seperti itu kira-kira bisa menjadikan bekal buat kita untuk tahu untuk kita sendiri bisa mencegah untuk menjadi korban gaslight. Tapi sekali lagi kalau misalkan teman-teman jadi korban gaslight, jangan salahkan diri sendiri ya teman-teman, karena yang salah bukan teman-teman tapi pelaku gaslightnya itu sendiri. Oke, mungkin yang pertanyaannya Sheila mungkin bisa dijawab sama Kak Ana saja, nanti aku rasa aku nggak punya expertise yang baik untuk memperbaiki hubungan jika ingin mengingatkan pasangan kalau mereka menunjukkan ada tanda-tanda melakukan gaslight. Dan ini menurut aku juga salah satu beban yang selama ini dirasakan oleh teman-teman yang menjadi korban hubungan yang tidak sehat. Kita selalu punya semacam rasa tanggung jawab untuk bisa memperbaiki pasangan, padahal sebetulnya itu bukan tanggung jawab kita. Apa namanya, itu sih, jadi itu nanti mungkin bisa dibahas lagi sama sama Kak Ana seperti apa cara-cara tindakan yang tepat untuk kita bisa menangani apa tadi ya, rasa kita memiliki tanggung jawab itu sebetulnya. Tadi aku sudah jawab sih yang untuk masalah juga bagian dari gaslight yang akhirnya membuat kita merasa bahwa akhirnya kita itu some level akan silencing us. Jadi apa namanya ya, membisukan kita, jadi menutup kita untuk akhirnya berani untuk mengungkapkan apa ya tadi opini-opini kita, itu juga bagian dari gaslight sih. Jadi apa namanya tadi, gaslight itu nggak hanya terjadi di relasi yang kita dekat, di pertemanan, pekerjaan, hubungan romantis, tapi bahkan bisa dilakukan oleh kayak politisi, dilakukan oleh apa namanya netizen yang gue nggak kenal, netizen julid, itu juga gaslight itu juga terjadi seperti itu. Oke, aku masih bingung soal gaslight. Mantan pasanganku pernah bilang kalau aku gaslighting, tapi aku nggak merasa begitu karena takut dan membuatku bertanya-tanya. Akhirnya aku career off. Padahal apa yang aku bicarakan hanya seputar perasaanku, Kak. Menurut Kak Vivi gimana ya? Ini nanti mungkin juga bisa dibahas sama Kak Anas kali ya, karena memang menurut aku kita harus bisa membedakan sih mana yang kita sedang berdebat sehat dengan mana di mana perdebatan itu berujung kepada gaslight. Ada kalau misalkan aku bisa apa namanya apa namanya, nah ini lanjut ya sama di bawah apa tadi ya, jadi kita harus bisa membedakan mana yang gaslight dan mana yang tadi akhirnya kita bisa melihat itu sebagai sebetulnya perdebatan yang dimana kita sedang menyikapi sebuah masalah. Menurut aku itu sangat beda sekali sih, dan terlihat jelas menurutku kayak akhirnya kalau misalkan kita berdebat untuk sesuatu yang sehat, pasti semuanya kita nggak akan ada perasaan akhirnya kayak oh dia itu lebih berkuasa daripada aku di saat apa di hubungan kita sekarang, misalkan kayak gitu. Kayak aku sendiri dengan mantan pasanganku yang kemarin 5 tahun aku berada dalam toxic relationship, juga ada bagian-bagian di mana yang gue sendiri malah merasa apa gue yang gaslight ya, kayak gitu. Atau yang malah bagian-bagian di mana ini sebetulnya perdebatan ini sehat kok, kayak gitu. Itu menurut aku kerasa banget. Cuman akhirnya kalau misalkan teman-teman memang sudah sering di gaslight, akhirnya jadi sulit juga sih buat kita untuk membedakan mana yang sebetulnya itu adalah perdebatan yang sehat, kita sedang mencari solusi untuk sebuah masalah, dengan mana yang sebetulnya perdebatan itu malah membuat kita bertanya-tanya tentang kesehatan akal dan juga mental kita, seperti itu. Itu sih kalau dari aku, kalau misalkan
tidak ada lagi, aku boleh izin untuk pamit dulu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Kak Anas. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi di DM IG ya Kak. Ada beberapa hal yang aku mau ajak kerjasama. Itu sih. Makasih juga teman-teman Unala udah ngundang Thank aku. you Kak Vivi. Kali aku udah 3. Semoga nggak kapok ya. Ini enggak kapok. Ini masuk nggak ya suaraku lagi? Masuk. Halo? Oke. Ya, sorry karena sinyal di kantor ini ternyata semuanya low bandwidth semua, jadi semuanya error semua, punya Anggita, aku dan teman-teman host lainnya. Kalian pakainya ini banyak ya? Banget pertanyaannya. Iya. Di home. Ya, sorry, jadi nyebut merek deh aku. Iya. Salah. Oke, sip. Makasih ya, Visa. Sampai ketemu lagi. Teman-teman yang belum terjawab. Ya, thank you juga Kak Vivi. Ini mau pamit ya. Bye. Ya, mungkin pertanyaan teman-teman yang belum terjawab nanti bisa akan dijawab di presentasi Kak Anas ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan mungkin berkaitan dengan psikologis yang tadi ada beberapa yang belum dijawab, karena Kak Anas akan ngomongin dampak psikologis gaslight yang walaupun tadi udah diceritakan sedikit sama beberapa sedikit sih, cukup banyak ya Kak Anas sama Kak Vivi sendiri. Terus nanti juga teman-teman cek Instagram Kak Anas sih sering kasih tips-tipsnya ala Kak Anas dan pasangannya gitu ya. Mungkin Kak Anas nanti juga bisa mengulik lebih jauh dan teman-teman bisa lebih tanya lebih jauh. Oke Kak Anas, halo. Masih ke mute Kak? Halo, selamat siang. Suara saya jelas? Jelas Kak Anas, seneng banget deh ketemu. Terima kasih juga Mbak Vivi tadi udah menjelaskan. Jadi aku ambil dari perspektif lain, dan kalau teman-teman nanti ada pertanyaan yang lebih psikologis, aku bisa bantu jawab sebentar. Aku izin screen sharing. Oke. Lupa belum klik. Share screen. Oke, nah tadi kan teman-teman udah dengar ya dari Kak Vivi. Jadi aku pengen teman-teman juga share di kolom chat setelah mendengarkan pemaparan dari Kak Vivi, baik secara knowledge, pengetahuan, ataupun pengalaman Kak Vivi yang sedikit diceritakan, ataupun mungkin teman-teman jadi sadar, aduh kayaknya aku pernah ya ngalamin gaslighting maupun jadi pelakunya juga. Jadi sebenarnya gaslighting ini kan masuk dalam kekerasan emosi ya teman-teman. Nah, dalam siklus kekerasan ataupun bullying, kita itu memang ada dalam satu lingkaran di mana kalau kita tidak sadar dan tidak mengubah pola dalam relasi kita, dulunya kita adalah korban, lalu kemudian berapa tahun kemudian kita jadi pelaku. Atau bisa di saat yang bersamaan, di setting hidup di luar rumah kita jadi pelaku, di rumah kita jadi korban, atau sebaliknya. Makanya ini adalah satu siklus dan kita harus sangat sadar, lalu kita memilih secara aktif untuk memutus rantai kekerasan ini dan belajar relasi yang sehat, dimulai dari relasi sehat dengan diri. Karena kalau enggak, kita cuma pilihannya jadi pelaku atau korban, padahal kita bisa menjadi manusia sehat yang ada di tengah-tengah. Oke. Nah, tadi ya, jadi highlight-nya itu, gaslighting ini tuh membuat kita mempertanyakan realitas kita, yang mana ketika kita tinggal di negara Indonesia dengan budaya patriarki, budaya kolektif dan feodal, apa yang dikatakan orang tua itu adalah kebenaran, apa yang dikatakan oleh figur laki-laki yang berkuasa adalah kebenaran, kita tuh rentan banget ngalamin gaslighting karena pengalaman kita diterima apa yang menjadi realitas kita. Oh, mungkin buat orang lain mereka nggak apa-apa, tapi kita ngerasanya tuh mengganggu, terbeban, itu belum dihargain. Nah, ini juga membantu kita belajar definisi tentang bullying ya, teman-teman, bahwa bullying itu adalah persepsi subjektif dari orang yang mengalami. Walaupun pelaku ngerasa, enggak, gue maksudnya baik, kalau kita ngerasanya kita dipermalukan, tidak dihargai sebagai manusia yang berharga, itu sudah termasuk bullying. Demikian juga dalam gaslighting. Ketika kita tidak merasa dihargai realitas kita, dianggap yang tadi kata-kata Kak Vivi itu benar banget, teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngalamin, boleh tulis di kolom chat apa sih kalimat-kalimat gaslighting seperti contoh yang tadi Kak Vivi omongin, yang teman-teman pernah ngalamin.
gitu. Misalnya tadi kayak, apa sih, lebay banget sih, kamu aneh banget itu, kamu overreaktif ya gitu. Orang lain nggak apa-apa, kenapa sih kamu kayak gitu, aneh banget gitu. Jadi memang kalau dari raut wajah atau ekspresinya tuh kita tuh kayak dianggap aneh banget sih kayak gitu, yang kayak nggak berharga gitu sebagai manusia, bukan yang kayak, oh iya, oh kamu ngerasa sedih ya, oh kamu ngerasa nggak enak ya, bukan yang attitude-nya bukan emang pengen kenal dan pengen tahu diri kita. Makanya kalau ditarik lebih jauh lagi, ini adalah tentang filosofi manusia ya, filsafat manusia. Bagaimana manusia itu dihargai sih gitu? Apakah manusia hanya objek? Apakah seorang anak atau perempuan hanya objek dari lingkungan? Atau dia benar-benar manusia berharga, seorang subjek yang mau kita kenali apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, bukan hanya dilihat dari tampak luarnya aja. Nah, jadi gaslight itu termasuk kekerasan emosi atau emotional abuse gitu ya. Baik dilakukan oleh orang tua, orang-orang figur otoritas di hidup kita maupun teman dan di relasi romantik gitu ya. Jadi aku senang banget, terima kasih juga sama teman-teman Unala yang membawakan menginisiasi topik ini, karena salah satu cara mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam relasi suami istri, kita tuh di usia remaja harus belajar edukasi diri, belajar tentang ilmu-ilmu berelasi sehat, tahu mana yang sehat, mana yang enggak ya. Kayak anak Afrika, mereka nggak tahu bahwa air itu warnanya putih, taunya air warnanya hitam. Kalau kita di rumah terbiasa dengan lihat relasi orang tua kita yang nggak sehat, kita pikir relasi itu kayak gitu. Padahal relasi itu perlu sehat ya, kayak kita makan butuh makanan sehat, dan relasi yang nggak sehat kita alami bertahun-tahun itu bisa mengancam nyawa kita dan membuat kita punya banyak penyakit fisik. Karena sekarang sudah ada penelitian 80% penyakit fisik dimulai dari kondisi emosi psikologis yang tidak terproses dengan baik. Jadi taking care of our mental health sangat penting. Dari WHO aja udah bilang, dari Asosiasi Kesehatan Dunia, there is no health without mental health. Jadi tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental. Jadi sama-sama harus diusahakan dengan baik ya. Oke, dampak dari gaslighting itu tadi, kamu meragukan keberhargaan diri. Kamu ragu aja terus. Jadi teman-teman kalau sekarang orang-orang mulai ngerti soal insecure, jangan-jangan insecure ini berawal dari kamu sering di gaslighting waktu kecil gitu. Selain kita insecure bisa juga karena membandingkan diri dengan orang lain. Terus kita jadi meragukan pemrosesan pemilihan dalam diri, intuisi diri kita, minim keyakinan diri, selalu butuh bertanya sama orang lain. Dan ini banyak kita alamin sebagai perempuan di budaya patriarki ya, karena kita nggak diajarin untuk mandiri dalam berpikir, berdaulat atas diri kita, berdaulat atas keputusan kita. Kita harus selalu tanya dulu deh sama ibu kita gimana, sama ayah kita gimana. Kalau nanti nggak selesai dan dapat pasangan yang nggak setara, oh ya tergantung suami deh, boleh potong rambut apa enggak, tergantung suami. Ya ampun, emangnya kamu bukan manusia berharga? Kita bukan budak yang harus nanya sama orang lain apa yang terjadi dalam hidup kita dan tubuh kita, tuh harus nunggu persetujuan orang lain, teman-teman, gitu ya. Ini bahaya sekali. Lalu kita jadinya karena kita merasa diri nggak berharga, ngerasa banyak ragu, logikanya aja ya rentan kita ngerasa kayak Dobby peri rumah di film Harry Potter ya. Aduh, saya nggak berharga nih jadi makhluk hidup gitu ya. Rentan melakukan tindakan-tindakan self-harm, apapun deh self-harmnya. Sampai lebih mungkin muncul keinginan. Jadi keinginan bunuh diri, dari self-harm. Jadi ini gradasi ya, nanti aku akan kasih lihat spektrumnya bahwa mental health, kesehatan mental itu selalu gradasi. Ada intensitas, frekuensi, dan durasi. Mungkin ada orang yang alami gaslight ringan, maksudnya dalam seminggu, mungkin cuma sekali, 2 kali, tapi gaslight tiap hari, teman-teman, itu tinggal hitung waktu kamu ngalamin depresi klinis, karena sangat-sangat berbahaya buat kesehatan mental, sangat kayak udara tuh polusi banget kan, tinggal kalau udara tinggal di tempat yang polusi gitu ya, itu kan tinggal ngitung waktu kapan kamu ngalamin asma, bronkitis gitu ya. Jadi ini kesehatan mental juga penting. Lalu keinginan untuk mengakhiri hidup makin sering muncul. Jadi dari keinginan buat bunuh diri, suicide attempt, sampai ke melakukan tindakan langsung untuk bunuh diri itu masih panjang perjalanan. Tapi kita bisa membantu diri kita gitu. Mulai dari yang itu, kok rasanya saya tidak berharga, kamu pun sudah bisa lakukan konseling di masa-masa itu, nggak usah nunggu sampai parah. Tapi kalaupun sudah pernah parah, kita bisa balik kembali pulih gitu ya, kayak kita sakit flu. Nah, jadi kita rentan mengalami depresi klinis dan jadinya takut dan sulit berrelasi dengan orang lain karena pengalaman-pengalaman sebelumnya itu selalu nggak enak ya, selalu ditindas. Jadi kayak ngapain saya punya relasi lagi? Atau tadi bahkan nggak percaya, emang saya masih bisa ya ketemu sama orang yang baik gitu ya. Jadi ini perlu kita pulihin dulu diri kita. Nah, menariknya karena saya seorang psikolog, Kak Anas ini seorang psikolog anak dan remaja,
dan umur 17 tahun saya pernah mengalami depresi klinis dan bisa pulih. Jadi saya pengen banget bisa sharing ke teman-teman remaja juga. Nah, otak kita itu mencari pengalaman dan relasi yang familiar dengan pengalaman relasi dengan orang tua atau siapapun pengasuh kita di masa kecil. Beberapa klien yang usia dewasa awal masih saya tanganin, itu mereka kesulitan dalam relasi romantik. Pas saya tanya, kamu ingat nggak waktu kecil tuh kamu yang ngurusin siapa? Bukan ibunya yang langsung ngurusin, tapi mbak. Mbak buat seorang anak itu kan tetap aja mengisi figur pengasuh ya buat kita. Dan dulu dia sering ditinggal sama mbaknya. Jadi makanya dia kalau ada, kebetulan yang kliennya itu laki-laki, jadi kalau dia ada perempuan yang deket, dia akan selalu takut. Karena dulu punya pengalaman, punya mbak lagi enak-enak ditemenin main, diasuh mbaknya pergi nggak pamit gitu ya. Jadi pengalaman masa kecil ini perlu kita kenalin. Karena pengasuhan anak itu sebenarnya seperti pemrograman komputer, teman-teman. Jadi ketika kita ngomongin relasi kita dengan orang tua, dalam perspektif psikologi bukan untuk menjadi anak durhaka, bukan untuk menyalahkan orang tua. Karena orang tua kita, kakek nenek kita, 2-3 generasi lalu, mereka juga belum paham ya soal emosi dan kesehatan mental. Jadi ya mereka cuma bisa kasih yang mereka tahu, dan mereka nggak tahu bahwa anak manusia itu butuh dipahamin emosinya, butuh diajak komunikasi dengan menyenangkan, dengan penuh respect, bukan hanya disuruh-suruh. Nah, karena ini pemrograman, berarti justru dengan kita tahu pemrograman di masa kecil orang tua kita seperti apa memperlakukan kita sadar, kita bisa pilih revisi mana nih pola relasi yang sehat, mana yang enggak, lalu kita bertumbuh dengan cara-cara yang tadi Kak Vivi udah jelasin, kita makin bisa punya relasi yang lebih sehat di masa dewasa dan tidak copy paste amit-amit relasi kita dengan orang tua yang toksik. Oke. Jadi temanya itu adalah we repeat what we don't aware and repair. Kita akan mengulang pola relasi yang tidak kita sadari dan belum kita perbaikin. Dan perbaikinya ini dari mindset dan pemrosesan emosi, cara kita melakukan kebiasaan hidup sehari-hari terkait kesehatan mental kita. Buat kesehatan fisik aja harus mandi tiap hari ya teman-teman, buat supaya nggak bau. Nah, kita udah pernah diajarin belum ya cara mengelola emosi, cara mengenal emosi, karena emosi itu adalah energy in motion. Seperti pelajaran IPA, teknik hukum kekekalan energi, emosi itu adalah energi, tidak dapat dihilangkan, hanya bisa berubah bentuk. Jadi kalau kita biasa tahan-tahan emosi atau terlalu reaktif, ya jadinya nggak sehat. Yang kita pengen belajar mengelola emosi di tengah. Marah boleh, tangan kaki nggak jalan. Sedih boleh, atau nggak suka boleh, menyampaikan dengan baik. Kayak gitu ya. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut, waktu saya juga terbatas. Oke. Nah, yang penting kita sadarin adalah our wound is not our fault, but our healing is our responsibility. Keterlukaan psikologis kita dari guru, orang tua, atau lingkungan kita yang dulu kita alamin, atau bahkan mungkin sampai hari ini kita alamin, bukan kesalahan kita, tapi proses pemulihan psikologis kita itu tanggung jawab kita. Seperti tadi cerita Kak Vivi, dan setelah menghadapi hubungan 5 tahun yang toksik, dia yang memproses dirinya sendiri, dia yang memutuskan dengan sadar, saya mau cut off relasi sama orang ini gitu ya. Dan ada cara-caranya untuk memproses diri, karena ini bukan takdir teman-teman, ini pemrograman di sistem otak kita, jadi ini sangat-sangat dilatih. Nah, aku mau kasih contoh ciri-ciri gaslight. Kalau tadi kan Kak Vivi udah menyampaikan sangat lengkap dan detail tentang pengalaman gaslight kalau sama pasangan atau gebetan atau teman. Nah, aku mau cerita, jangan-jangan kita pertama kali ngalamin gaslight bukan sama pasangan loh, tapi sama orang tua yang sangat superior, yang mereka belum paham bahwa relasi setara itu diperlukan untuk mengasuh anak. Jadi misalnya, coba kamu ingat-ingat, atau kamu di keluarga kamu atau keluarga orang lain, ada nggak sih di keluarga setiap masalah dan konflik itu selalu direspon dengan emosi yang reaktif dan berlebihan? Jadinya apa efeknya? Kita sebagai anak lalu bertumbuh menjadi remaja dan menuju dewasa, kita terbiasa menyimpan pengalaman emosi, abis takut kalau ntar cerita malah diberikan respon-respon yang sangat reaktif, marah, nggak enak. Lalu kita terbiasa berbohong. Sorry, ini ada yang bocor. Terus habis itu kita terbiasa menutup-nutupi dan selalu khawatir berbuat salah sama orang lain. Nah, rasa khawatir berbuat salah ini kalau waktu dari kecil kita nggak sadarin, nanti waktu kita di hubungan romantik di masa dewasa, kita juga selalu takut sama pasangan kita, aduh buat salah nggak ya, aduh dia bakal ninggalin saya nggak, kayak gitu. Padahal ini kita mereplay pengalaman kita di masa kecil. Nah, karena saya belajar tentang perkembangan otak nih sebagai psikolog, jadi di otak kita, ibarat kalau otak kita kayak folder di komputer ya teman-teman ya, otak kita tuh adalah folder yang sama antara pengalaman relasi pertama di hidup kita sebagai anak di 5 tahun, 7 tahun pertama hidup dengan relasi romantik. Makanya kok
tadinya waktu temenan asik-asik aja, begitu masuk ke relasi romantik, begitu jadian kok rasanya kompleks banget hubungannya, kok banyak emosi-emosi yang nggak enak yang muncul. Itu karena folder kita pengalaman di masa kecil jadi kebuka. Makanya kunci punya relasi yang sehat itu adalah memproses pengalaman masa kecil lewat hari ini, bukannya masuk masa lalu terus. Oke, terus nomor lengkap. Terus yang kedua itu orang tua secara terus-menerus dan intens. Jadi kalau sesekali mah nggak apa-apa, tapi ini terus-menerus, intens. Coba teman-teman ingat, dari seminggu ketemu atau belasan tahun hidup, berapa sering ini terjadi, berapa persen terjadi, bahwa mereka tuh selalu lebih tahu tentang diri kita dibanding anaknya sendiri. Ah, udahlah kamu tahu apa, gitu kan? Itu juga gaslight loh teman-teman. Udahlah, orang tua tuh yang paling tahu tentang anaknya, kamu mah tahu apa. Jadi sering banget diginin secara terus-menerus dan intens. Jadinya apa? Kita jadi tidak terbiasa berdaya dan berdaulat atas diri kita sendiri. Kita jadi nggak tahu yang kita pengen itu apa sih. Kita jadi nggak tahu yang bikin saya happy itu apa. Cuman tahu, oh yang diinginkan orang lain, yang diharapkan lingkungan, diharapkan orang tua itu apa. Tapi yang benar-benar bikin kita happy, bahagia, dan damai, kita nggak tahu. Tapi kabar baiknya, ketika kita sadar ini, kita bisa mencari tahu di usia sekarang. Lalu orang tua tidak pernah, jadi kalau sesekali minta maaf, tapi sama sekali teman-teman belasan tahun, 20-an tahun, orang tua tidak pernah minta maaf. Dan bahkan ada mindset orang tua tuh tidak perlu minta maaf ke anak. Jadinya kita belajar bahwa relasi antar manusia itu adalah semua tentang kontrol dan kuasa. Relasi antar manusia, relasi orang tua dan anak selalu menyakitkan, bikin takut, bikin nggak nyaman gitu. Padahal relasi yang sehat itu bukan seperti itu. Dan kalau kita nggak belajar mengubah pola ini, akhirnya dapat pasangan lagi yang mengontrol lagi dan mau berkuasa atas diri kita, banyak larang-larang, banyak mendominasi. Menurut saya, ketika kita tidak memproses diri, tidak memulihkan diri secara psikologis, lalu kita masuk ke relasi toksik yang persis sama seperti pengalaman kita di masa kecil, itu adalah cerita horor. Jauh lebih horor daripada film Susana. Jadi kabar baiknya kita bisa mengubah ini teman-teman. Masa depan kita itu bukan takdir, tapi ditentukan dari bagaimana kita mengenal diri dan memproses diri dan menyembuhkan diri kita secara psikologis. Kita berhak loh hidup bahagia karena kita manusia berharga. Nah, padahal relasi yang sehat itu adalah tentang menghargai sesama manusia, saling mendengarkan, ada izin satu sama lain, dan mengusahakan orang lain itu, siapapun pasangan kita atau teman kita, atau bahkan nanti punya anak, menjadi diri terbaik versi dirinya. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di orang lain. Saya aja sebagai psikolog nggak bisa saya ngerubah orang lain. Ke Anas cuma bisa membantu memberikan suasana yang kondusif. Kalau nanti dia mau berubah, itu pilihan dia. Kalau seperti puisi Khalil Gibran, anakku bukan anakku. Dia anak panah kehidupan. Dia lahir dariku, tapi bukan untuk aku. Jadi ini juga bagian kita mengedukasi diri kita. Kalau nanti kita jadi orang tua, semoga untuk kesehatan mental anak, kita tidak lagi menitipkan titipan cita-cita orang tua yang nggak kesampaian ke anak. Anak baru lahir, bayi merah udah dikasih titipan, semoga kamu membanggakan agama, nusa, dan bangsa, membanggakan nama baik keluarga orang tua. Aduh, berat banget hidupnya. Baru lahir aja udah dikasih beban-beban seperti itu. Atau orang tua, atau kita semoga bisa menjadi generasi pembaharu di mana kita punya anak itu bukan untuk rasa bahagia. Karena punya anak itu yang ada lebih repot, lebih capek. Kita harus sudah merasa cukup dan sudah merasa bahagia dulu dengan diri kita, baru kita mencari pasangan, baru kita menikah, dan baru kita punya anak. Karena relasi dengan orang lain is about giving. Harus banyak memberi, bukannya menerima. Dan kenapa kita jadi banyak pengen menerima, karena kita punya pengalaman keterlukaan psikologis di masa kecil. Jadi masuk ke hubungan, walaupun usianya udah 20 tahun, 22 tahun, adanya keterlukaan kita sebagai diri waktu kecil, misalnya saya, Anas yang umur 5 tahun, yang aktif di hubungan, jadinya hubungannya chaos gitu, karena isu-isu masa kecilnya masih masuk terus, tapi kabar baiknya itu bisa dikelola dan bisa disembuhkan. Oke, dan relasi yang sehat dengan lingkungan luar, ternyata itu dimulai dengan relasi yang sehat dengan diri kita yang di dalam. Our relationship with ourselves, relasi kita dengan diri kita yang di dalam, set the tone, menentukan for all relationship in this, menentukan semua relasi di luar diri kita. Jadi, kalau misalnya relasi di luar diri kita masih banyak yang intimidatif dan toksik, pertanyaannya bukan kenapa ya saya ada di lingkungan seperti ini, pertanyaannya bagaimana ya saya bisa lebih sayang, lebih sehat relasi saya sama diri saya yang di dalam. Gimana supaya saya tuh nggak terus-terusan mengkritik diri, tapi belajar merasa cukup sama diri, belajar kasih kata-kata yang menyemangati diri, belajar menjadi teman terbaik diri kita, gitu.
Nah, ini yang saya pengen kasih lihat bahwa ini adalah spektrum dalam kesehatan mental. Gaslighting itu juga spektrum. Ada yang masih ringan, levelnya kayak kita kecipratan air, ada yang levelnya kita udah tenggelam sekaki, ada yang kita udah kelelep banget. Nah, itu kalau udah masuk ke struggling dan krisis, saya sangat saranin teman-teman mencari bantuan profesional di bidang kesehatan mental, bisa ke psikolog, konselor, atau psikiater, untuk belajar memulihkan diri dan belajar relasi yang lebih sehat lagi. Gitu ya. Terus jadi lawan dari gaslighting adalah berlatih. Jadi tadi kalau tentang otak itu semua seperti otot teman-teman. Kita untuk otot itu nggak tiba-tiba bisa angkat beban 20 kilo, tapi bisa kita latih dari 3 kilo, 4 kilo. Belajar punya persepsi yang sehat tentang diri, belajar lebih bisa merasa secure dengan diri, belajar untuk tidak insecure itu dilatih, bukan takdir ya. Lawannya itu berlatih untuk melawan gaslighting adalah terbiasa melakukan namanya validasi emosi. Apa sih validasi emosi? Tadi Kak Vivi udah sempat bahas sedikit. Validasi emosi itu adalah berkata ke diri, oh aku ngerasa nih Anas lagi ngerasa capek ya. Atau ke temen, kalau teman kita cerita, walaupun persepsi kita sama teman kita berbeda, kita bilang, oh aku denger buat kamu ini membebani banget ya punya orang tua yang kayak begini. Atau buat kamu membebani banget ya keluar duit 200.000 misalnya, buat kita enggak, itu mah uang receh misalnya. Tapi kita belajar menerima persepsi orang lain gitu ya. Aku nangkep menurut kamu kayak gini, dan validasi emosi ini saya lakukan dulu ke diri saya sendiri. Jadi tiap hari banyak self talk ya, banyak ngobrol sama diri. Oh ya, Anas lagi ngerasa cemas ya. Oh ya, aku ngerasa nih Anas lagi agak deg-degan. Nah, dengan saya berlatih seperti ini, terbiasa dengan diri, saya jadinya bisa punya pasangan yang bisa melakukan validasi ini ke saya. Bukan karena saya ngajarin pasangan saya, tapi karena saya udah terbiasa melatih ini ke diri. Jadi our vibe itu never lie. Rasa cinta sama diri itu kan energi, itu vibrasi kayak kita muter gelombang radio. Makin kita punya relasi yang sehat sama diri, kita jadi ketemu sama orang-orang yang makin sehat juga dan bisa menghargai kita. Anas, sorry, kurang 6 menit lagi ya. Oke. Kayaknya udah dikit lagi nih. Oke nih, jadi ini kenapa sih misalnya kita bisa bertahan di toxic relationship ya? Kalau kita balik ke masa remaja atau nanti menuju dewasa ya tadi, balik lagi ke kepercayaan diri yang rendah. Tapi ini ternyata nggak terjadi tiba-tiba, bisa jadi di keluarga kita emang nggak pernah dipuji, jadi nggak pernah tahu kepercayaan diri yang sehat tuh kayak gimana. Lalu di keluarga juga bilang, kamu mana ada nanti yang mau sama kamu anaknya kayak gini. Jadi kita udah biasa di gaslight dari kecil, jadi kita taunya yang familiar kayak gitu. Kayak analogi saya anak Afrika, tahu kita mesti minum, tapi dari kecil lihatnya air tuh hitam, nggak tahu pas udah gede, oh air itu orangnya putih ya. Kayak kita baru udah dewasa belajar kayak gini, ikut sesi Unala, baru tahu, oh relasi yang sehat itu harusnya memerdekakan, harusnya menghargai orang, bukan yang kayak saya alami sehari-hari di rumah, kayak gitu. Lalu itu tadi yang Kak Vivi bilang, kita berpikir kalau kita bisa mengubah pasangan. Nggak bisa, teman-teman. Yang bisa kita ubah tuh cuma diri kita sendiri dan respon kita, tapi kita nggak bisa mengubah orang lain. Lalu kita punya ketakutan sangat intens untuk ditinggalkan dan merasa sendirian. Apalagi kita hidup di budaya yang kayaknya kok jomblo tuh menyedihkan gitu ya. Atau cewek nggak punya pasangan tuh kayaknya nggak, manusia seonggok daging nggak berharga gitu. Nah, makanya sesi-sesi Unala kemarin banyak soal konsep diri, karena kamu perlu punya konsep diri yang sehat untuk kamu berani bilang, oke, ini bukan relasi yang cocok buat saya, ini relasi nggak sehat buat saya. Nah, jadi banyak orang memilih, aduh daripada saya nggak punya pasangan, daripada saya dipermalukan dan ditertawakan, lebih baik saya tetap punya pasangan, dia ada gandengan, oh di foto masih bisa berdua, tapi ini abusive banget. Waduh, teman-teman, kita ini manusia ya, bukan samsak, bukan beduk masjid yang boleh dipukul-pukul ya. Jadi kita perlu punya rasa berharga dari dalam diri, gitu. Lalu ada rasa takut yang intens akan masa depan. Aduh, kayaknya kalau jadi perempuan nggak punya pasangan, kayaknya nanti nggak berharga. Wow, itu kita kurang piknik ya, bahwa manusia berharga tuh bisa jadi apa aja. Dewi Sandra aja sama Jiwan Sastro nikah umur 31 loh teman-teman. Jadi kita jangan ngerasa umur 20-an harus udah yakin sama hubungan. Usia 20-an secara psikologis itu adalah masa kita mengembangkan diri, mengembangkan potensi kita, bangun karir atau pendidikan kita, atau mau bangun usaha, benar-benar ngerasa berdaya sama diri dan makin kenalin ritme diri kita. Bahkan aku saranin teman-teman itu sebelum menikah sangat perlu punya pengalaman tinggal sendiri. Sangat terbantu kalau teman-teman punya pengalaman merantau karena sekolah, atau kalau kerja tinggal sendiri. Jangan sampai dari rumah orang tua nggak punya pengalaman menghadapi hidup dinamika diri sendiri, terus tinggal bersama pasangan. Jadi kita nggak benar-benar punya ada pengalaman, benar-benar kenal diri kita tuh kayak gimana sih, gitu. Kita sukanya apa, kita senangnya ngapain. Lalu
terus-menerus diancem gitu kan, misalnya udah pernah berhubungan seksual kayak tadi Kak Vivi cerita, atau bahkan pernah ngirim foto telanjang ke pasangan, terus nanti pasangannya bilang kalau diputusin nanti aku kirim loh, jangan sedih, sekarang udah ada SafeNet Indonesia di mana mereka akan bisa bantu kamu untuk memulihkan gambar-gambar seperti itu. Jadi jangan mau karena diancam kamu bertahan di hubungan toksik. Diri kamu lebih berharga daripada selaput darah. Jadi please kamu harus berharga, harus memperjuangkan keberhargaan dan keselamatan diri kamu. Terus juga ada ketergantungan ekonomi, makanya penting kita sebagai perempuan itu berdaya secara ekonomi. Bukan masalah uangnya, tapi kita punya rasa yakin saya tuh bisa menghidupi diri saya sendiri. Berapa banyak ketika di relasi, mungkin teman-teman bisa dengar cerita dari orang tua, kakak, terus tante, nenek, sepupu, yang mereka bertahan di hubungan pernikahan yang toksik karena mereka nggak punya kemampuan menghasilkan secara ekonomi. Mikirinnya, aduh anak saya gimana? Padahal dari perspektif psikologi, kalau kita sayang sama anak kita, the best investment to our child mental health, investasi kesehatan mental paling baik buat anak adalah orang tua yang work on their marriage relationship gitu. Jadi mencintai anak tuh bukan bertahan di hubungan pernikahan yang toksik. Mencintai anak adalah mengusahakan memperbaiki hubungan relasi suami istri dalam pernikahan, karena melihat relasi orang tua itu adalah database pertama kita tentang bagaimana relasi antar manusia. Lalu itu ada rasa malu, nanti apa kata orang kalau menyudahi hubungan, apalagi udah paling kenal. Balik lagi, semua ini tergantung seberapa tingkat rasa sayang kamu sama diri. Kamu lebih pedulin kata orang atau menyayangi diri kamu. Dan kalau kamu lagi down, apalagi kamu sampai mental breakdown, nggak ada orang yang bisa nolongin kamu selain diri kamu sendiri bersama profesional. Jadi orang lain tuh nggak akan nolongin kita di saat kita susah, teman-teman. Jadi jangan terlalu dengerin omongan orang lah. Gitu. Aku belajar juga, dulunya aku nggak bisa, aku dulu juga tipe yes person, iya aja, tapi I learned the hard way gitu, sampai ngalamin depresi, dan baru tahu kalau kita udah ngalamin depresi sampai ada keinginan buat mengakhiri hidup, kita harus paling sayang sama diri kita karena orang lain nggak akan bisa nolongin kita. Nah, jadi gimana nih cara mengakhiri hubungan toksik? Harus sadar dulu. Nah, salah satu cara sadar ya mengikuti edukasi seperti ini, kita bisa diskusi dengan aman. Lalu stop normalisasi perilaku buruk dari pasangan. Saya sering dengar kata-kata bahkan di tahun 2020, laki-laki kan emang kayak gitu. No. Barometer kita manusia. Ini hubungan manusia antar manusia, bukan objek sama subjek, bukannya binatang sama manusia ya. Jadi kalau kita merasa diperlakukan sebagai binatang, tidak dihargai sebagai manusia, itu bukan relasi yang sehat. Lalu belajar namanya healthy boundaries. Nah, sesi hari ini belum spesifik bahas healthy boundaries, tapi nanti bisa ada sesi khusus bahas batasan yang sehat secara fisik, emosi, waktu, dan spiritual tuh kayak gimana sih supaya kita tahu lingkupan diri kita yang sehat itu seperti apa. Lalu yang bisa teman-teman lakukan adalah work on your self-esteem. Harus tahu cara-cara membuat diri kita lebih percaya diri dari segi meningkatkan kemampuan, bahasa Inggris, kemampuan skill, maupun rasa berharga untuk tadi banyak self-talk positif ke diri. Belajar mencintai diri dan dilatih di tiap hari. Kata-kata yang aku suka, kata-kata afirmasi, Kak Vivi suka nulis, aku juga suka nulis, tapi belakangan aku jadi suka ngomong ke diri sendiri, karena otak kita perlu dengar suara. Jadi aku suka ngomong, saya mau belajar menerima diri saya yang hari ini. Aku mau belajar merasa cukup dengan diri yang hari ini. Aku mau belajar menerima bahwa aku masih belum bisa terima, dulu pernah digituin waktu kecil atau sama temen. Nggak apa-apa kita terima dulu diri yang hari ini. Paradoksnya dengan kita menerima diri yang di hari ini, kita makin punya kemampuan dan kekuatan untuk meningkatkan diri sendiri. Dan prioritaskan diri sendiri dulu dan keselamatan dan rasa aman secara emosi kita. Lalu cari bantuan profesional, karena kondisi gaslighting yang cukup parah itu seperti luka bakar tingkat 3. Kayak kaki patah, nggak mungkin kamu ngerjain sendiri. Dan ini tidak ada hubungannya sama tingkat keimanan, tapi ya kita emang butuh melakukan cara-cara manusiawi psikologis untuk membantu kita. Akhir kata, kalau pengalaman-pengalaman relasi kita itu mengguncang kedamaian kita, mengambil rasa damai dalam hidup kita, it's too expensive. Kamu terlalu berharga, teman-teman, dan mungkin orang itu tidak berharga buat kamu. Kamu berharga, kamu layak mencari hubungan yang sehat, membuat kamu merasa diterima sebagai manusia, membuat kamu bangun tiap hari dengan rasa lega di hati, bukan penuh ketakutan, dan inilah definisi merdeka yang sesungguhnya ya, merdeka dimulai dari merdeka batin dan merdeka dalam relasi yang sehat. Terima kasih. Mas, asik banget quotes-nya, merdeka batin, merdeka diri. Oh ya Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sebelum aku nanti selesai nyimpulin, ini aku milih pertanyaan yang hampir sama
dari Feby dan dari Umi Wahidah. Kalau Feby, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita sebagai anak menjelaskan ke orang tua bahwa tindakan yang mereka lakukan termasuk gaslight? Lalu Umi, dia udah cerita pengalamannya soal dia udah capek nih ngomongin ke ayahnya karena perilaku abuse ayahnya ke saudaranya. Dia udah berkali-kali ngomong sampai ayahnya tuh sering banget ngomong ke adik. Mungkin ya saudaranya bilang, kamu dibesarin dari sekolahin kok jadi kurang aja. Mau jadi apa kamu berani sama ortu? Nah sampai sekarang dia nggak mau, saudaranya nggak mau ngomong until to him and I move out from the house. Is the right? Gitu dia nanya is the right thing to do, terus dia gimana gitu komunikasi ke ayahnya karena menurut dia buang-buang waktu udah diajak ngomong berkali-kali gitu. Bisa dibantu menjawab Kak, ya Feby dan si Umi pengalamannya menarik. Oke. Terima kasih teman-teman buat pertanyaannya. Nah, ini juga ketika kita masih newbie ya, masih awal, kita ada semangat, yang saya alami gaslight, saya pengen menjadi juru selamat ya, dan saya ingin ngasih tahu ke orang tua saya bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Ternyata kalau kita lakuin itu malah backfire. Makanya untuk melakukan itu, pertama gini, tanya deh ke diri sendiri. Apa sih niat kamu untuk ngasih tahu ini ke orang tua? Biasanya kalau dari pengalaman aku, karena dendam, merasa dendam. Kenapa sih mereka kok dulu memperlakukan saya kayak gitu? Dan pengennya mengedukasi. Tapi kita perlu ingat bahwa orang tua kita tuh lahir dari zaman yang berbeda dengan kita. Di zaman mereka itu anak dipecut, itu biasa. Apalagi kayak di budaya-budaya yang cukup patriarki ya, udah bagus anak perempuan boleh sekolah. Kalau enggak kan udah dinikahin umur 15 tahun. Jadi we live in a different era, different mindset sama orang tua kita. Jadi tugas kita ini sebenarnya pertama-tama bukan mengedukasi orang tua kita. Tujuan dari sesi ini diadakan adalah membuat diri kita sadar posisi, sadar peran, lalu melakukan cara-cara untuk diri sendiri dulu. Karena untuk kita bisa mengedukasi orang lain, kita harus sudah cukup kuat, apalagi orang tua sebagai pelaku. Jadi awal-awal saya juga pernah ngelakuin hal yang sama. Saya ceritain ke orang tua saya, kayak, mama tuh kayak dulu tuh kayaknya gini-gini Anas deh, marah, besar. Tapi akhirnya 2 tahun terakhir saya fokusnya adalah membuat healthy boundaries buat diri saya. Healthy boundaries ini adalah satu kunci untuk masalah relasi toksik apapun, kita membangun dulu namanya healthy boundaries. Karena yang kita bisa ubah nih hidup kita ke depan, teman-teman. Orang tua kita udah hasil produk zaman dan produk trauma-trauma mereka yang tidak mereka selesaikan. Tapi hidup teman-teman nanti bersama pasangan, kalau ingin punya pasangan, atau bersama relasi teman kerja, atau teman-teman, ini bisa kita ubah dengan kita melakukan healthy boundaries. Saya akan share ini cara-cara yang saya lakukan, nanti saya boleh tambahin ke slide-nya, boleh di screenshot juga. Jadi yang pertama itu misalnya yang saya lakukan kalau masih tinggal bersama orang tua, lakukan sadari batasan fisik sama orang tua. Misalnya, saya bilang ke orang tua saya kalau saya maunya pintunya diketok dulu kalau masuk. Atau saya nggak mau diajak ngobrol masalah keluarga kalau saya nggak siap. Saya bilang, maaf ya, saya udah too much nih, gitu ya. Lalu misalnya dalam kerjaan, WhatsApp saya itu saya kalau udah di atas jam 10 malam, saya nggak balas WhatsApp dan baru balas lagi di pagi hari jam 8. Karena atau di hari libur, saya tidak balas WhatsApp. Karena saya mau ada waktu buat diri saya sendiri. Awalnya nggak enakan, tapi kita perlu membangun relasi yang sehat dengan diri ya, gitu. Terus terus spiritual itu bukan hanya tentang bukan hanya tentang ritual beragama, tapi merasakan ada koneksi kita dengan yang lebih besar daripada diri kita. Misalnya kalau kita lagi ngelihat alam, pemandangan alam, liatin matahari terbenam atau terbit, rasanya kayaknya tuh rasanya ada connection yang lebih besar. Atau saya merasa ada koneksi spiritual itu ketika melakukan hal yang membuat saya merasa berbagi tentang hidup, membuat hidup jadi lebih bermakna, kayak gitu. Jadi luas banget gitu. Termasuk saya kalau misalnya dengar ada pemuka agama ngomong tertentu, saya filter dulu, ini masuk akal nggak ya? Ini membuat saya lebih bisa menjadi manusia yang lebih baik nggak? Karena kalau di Indonesia kadang-kadang karena dia ada di posisi lebih tinggi secara pendidikan atau tokoh agama atau tokoh masyarakat, terus kita iya aja tuh terima apa yang mereka omongin gitu, termasuk dosen gitu ya. Bahkan makanya kondisi relasi kuasa atau relasi power yang nggak setara ini rentan membuat kita ada di hubungan yang ada kekerasan emosi, bahkan bisa sampai terjadi pelecehan seksual gitu. Terus adalah kita healthy boundaries itu adalah kita perlu aware dulu sama emosi yang kita rasakan setiap hari. Latihannya itu daily check-in, bisa bikin jurnal emosi, aku ngerasa apa, atau bisa pakai apps Moodpath yang saya suka sharing kalau di sesi Unala juga. Lalu komunikasikan kebutuhan boundaries ke orang lain. Saya sebagai psikolog, saya tidak menerima curhat teman saya di jam 2 pagi gitu. Saya
pernah dulu awal-awal ada temen yang kayak gitu, terus saya bilang, oke, aku ngerti, validasi dulu. Oke, aku ngerti kamu lagi kondisinya urgent ya, tapi aku juga butuh istirahat. Gimana kalau kita ngobrol besok pagi jam 8? Jadi kita ada negosiasi, teman-teman. Healthy boundaries itu tentang negosiasi, bukan manipulasi ya. Itu bedanya tipis, tapi kita bisa latih. Izinkan diri untuk punya healthy boundaries gitu. Dan kalau sama orang tua, bisa jadi di masa sekarang kalau kitanya masih lagi membangun kekuatan dalam mental health, kita memilih untuk tidak membicarakan dulu ke orang tua kita. Karena kalau begitu diungkit, kita nggak siap, orang tua kita nggak siap, jadinya perang parekrek di rumah gitu ya. Jadi kita mendingan, oke, maaf, kita nggak masuk area situ dulu, kita bahas lain yang hal lebih simple. Dan awalnya itu akan terasa nggak enak kalau kita belum terbiasa punya healthy boundaries, merasa bersalah dan ragu. Makanya di bagian ini penting banget untuk mendevelop healthy boundaries itu konsultasi dengan psikolog atau terapis kita yang bagus, karena ini kita lagi bangun pathway baru di otak kita. Nanti belakangan makin bisa sendiri gitu. Aku pun sampai hari ini aku sebulan sekali masih konseling sama psikolog aku gitu ya. Lalu latih self awareness tiap hari. Sadari apa yang lagi kamu pikir, apa yang lagi kamu rasain, kenapa ya saya berpikir tentang ini, kenapa saya ngerasa seperti ini, kayak gitu. Dan jadikan self-care diri itu prioritas hidup. Self-care itu adalah melakukan hal-hal yang membuat diri kita menjadi diri kita, versi terbaik diri kita. Becoming the best version of ourselves, baik secara fisik, emosi, tidur, terus juga dari bacaan, terus kita meningkatkan skill diri gitu. Kalau silahkan tonton googling cara-cara self-care diri, ada macam-macam, lakukan yang paling cocok sama teman-teman. Dan lakuin langkah kecil sederhana, misalnya dari sesi hari ini, apa yang mau saya lakuin, ubah dulu ya 1 derajat aja, 1 milimeter aja, itu sangat membantu pemulihan kesehatan mental kita. Jadi kita jangan jadi pahlawan kesiangan, karena itu wajar banget kalau udah bertahun-tahun ngalamin ketidakadilan, kita pengen langsungnya marah, tapi kalau kita belum siap kemampuan, kondisi kita belum cukup stabil secara emosi, nggak akan bisa mengubah lingkungan. Tapi ketika kita udah cukup siap dan cukup stabil, kita ngomong 1 kalimat aja, orang tua kita langsung tahu loh bahwa, oh iya ya, kayaknya dulu salah gitu ya. Atau bahkan tujuan pertama tuh bukan mengubah orang tua, tapi membuat diri kita punya kebiasaan, habit, punya relasi sehat dengan diri, sehingga nanti di masa sekarang ini, mulai dari hari ini sampai ke depannya, kita punya orang-orang di hidup kita yang sehat. Karena kita bisa pilih, teman-teman. Oke, itu dulu kali ya. Oh, sorry, saya mau kasih lihat. Ini cara-cara self-care yang saya lakukan. Saya selama pandemi ini saya banyak ngelakuin teknik napas. Tapi saya juga pergi konseling juga gitu. Saya udah lebih kenal sama emosi. Nanti saya kasih lihat teknik untuk tahu emosi kita, bikin jurnal emosi yang kita ngerasa emosinya apa. Nah, seperti ini hal sederhana. Kalau di Instagram saya ada nih bagian template, bikin ini tiap hari, ngerjain ini. Kelihatannya sepele ya, cuma 5 menit ngerjain, tapi ini ngebangun awareness kita sama diri dan belajar menjadi teman terbaik diri kita. Kita ngomong ke diri, hari ini aku mau berterima kasih diriku atas apa? Oh, makasih ya, hari ini udah ikut sesi Unala, belajar tentang relasi sehat, belajar tahu gaslighting itu yang kayak apa. Dan ini kalau bisa ditulisnya dengan kalimat langsung, karena kalimat langsung itu yang disimpan di otak kita. Terus tulis juga, hari ini aku belajar tentang apa ya? Tentang pikiran dan perasaan aku. Oh, emosi itu adalah energi, jadi nggak boleh kita tahan-tahan. Tapi kita salurin secara sehat. Marah boleh, tangan kaki nggak pukul. Prinsipnya seperti itu. Lalu hari ini kalau ada, kamu mau minta maaf sama diri atas apa? Oh, maaf ya, dulu aku nggak memprioritaskan diri, jadi aku iya aja di toksik misalnya. Lalu kita bikin sendiri kalimat penyemangat buat diri di hari ini itu apa. Lakuin tiap hari, dalam 2 minggu, dalam sebulan, ada perubahan signifikan dalam relasi kamu dengan diri, dalam kesehatan mental kamu, dan ini akan bagus banget kalau diimbangi dengan sesi konseling dengan psikolog atau konselor. Ya. Makasih Kak Anas, untuk tadi kita jangan lupa membuat batasan sehat atau self boundaries. Tadi udah ada tips-tipsnya, salah satunya juga bikin jurnal, tahu emosinya. Kalau misalnya udah sering ikut kelasnya Kak Anas, pasti hafal banget nih cara-caranya Kak Anas. Atau kalau ada kelas lagi yang belum sempat ikut kelasnya Kak Anas, besok kita adain bareng lagi kelasnya Kak Anas, ngomongin tadi batasan sehat. Karena itu untuk aku baru dengar ini juga sih, oh ya perlu juga ya kita bikin batasan sehat untuk diri kita. Nah ini ya benar Ana, ya kita ada lagi yang tanya dari sebentar. Kak, apakah korban gaslight ini berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari? Jadi kalau tadi di PPT-nya Kak Anas kan juga udah dijelasin yang pengalaman gaslight anak, orang tua. Nah, ini juga pas kalau jadi orang tua juga bisa gitu juga nggak ya ke anaknya gitu? Iya,
Iya, bisa banget kita jadi pelaku karena ini bukannya takdir, bukannya kutukan, tapi ini adalah pemrograman di otak kita. We repeat what we don't repair. Kita akan mengulang sesuatu yang belum kita ubah gitu. Jadi kalau teman-teman kayak punya ngetik Microsoft Word gitu kan, kita tinggal tidur nih, kita buka lagi foldernya. Kalau kita belum rubah ya isinya sama lagi. Tapi kalau kita udah revisi, kita save as, itu membantu kita untuk merevisi. Jadi fokusnya 1 derajat perubahan tadi aja. Fokusnya adalah latihan healthy boundaries, latihan menggunakan kalimat-kalimat yang menyenangkan buat diri. Nggak harus selalu positif, tapi kayak menerima diri, validasi emosi. Oh, kamu lagi ngerasa sedih ya. Jadi jangan langsung, oh, nggak boleh sedih, Anas, gitu. Bukan gitu ngomong gini, oh, Anas, aku tahu kamu lagi ngerasa sedih. Oh iya, kamu lagi kecewa. Ini loh, namanya reparenting diri kita, menjadi orang tua yang memenuhi kebutuhan emosi kita. Karena dulu orang tua kita belum tahu kalau kita sedih itu harus diapain sih rasanya. Kalau marah itu rasanya apa, biasanya ekstrim, jangan marah atau malah reaktif, padahal ini bisa aja dikenalin gitu. Oke, kasih ke Ana. Jadi balik lagi dibilangin ini bukan takdir kita nih. Kalau misalnya kita jadi pelaku ya kita juga bisa menghentikan ketika kita juga afirmasi positif ke diri kita. Oh iya, aku menerima perasaanku. Terus tadi yang Kak Anas bilang, aku juga bisa merubah ini. Jadi tidak dilakukan lagi di pengalaman yang keesokan harinya. Ini ada dari Sela yang tadi yang waktu diskusi dengan Kak Vivi belum sempat dijawab gitu kan. Apa tindakan yang tepat untuk berusaha memperbaiki hubungan jika mengingatkan pasangan kalau mereka menunjukkan ada tanda-tanda melakukan gaslight. Jadi mungkin si korbannya udah tahu nih, oh ini nge-gaslight nih, tapi aku juga pengen hubungannya baik gitu. Gimana sih ngingetin ini kamu jangan gaslight lagi nih gitu, biar hubungannya baik. Iya, yang pertama itu tadi ya, kita nanti kalau teman-teman belajar apapun soal relasi, kita please mengacu ke definisi, karena kadang-kadang kita suka pakai jargon-jargon, atau orang lain pakai jargon, padahal definisi aslinya bukan kayak gitu. Misal kita bilang, gaslighting, padahal definisinya bukan yang seperti aku sama Kak Vivi hari ini bahas, atau teman-teman silahkan googling. Jadi, reading literacy, gitu, literasi atas definisi-definisi itu penting banget. Atau kita udah bilang, ini abuse, maksudnya abuse yang kayak gimana nih? Jadi, bantu pasangan kita dan diri kita cek dulu definisinya apa, gitu. Kayak orang-orang misalnya udah langsung antipati dengan namanya relasi setara, padahal relasi setara tuh ya simply manusia dengan manusia gitu. Jadi cari tahu dulu definisi, jadi santai aja. Dan tapi kalau misalnya orang lain merasa kita melakukan gaslighting, kita tadi tanya, nggak usah baper dan nggak usah defense. Jadi santai kayak gini, kayak oh kamu ngerasa aku kayak gitu, validasi emosi. Boleh tahu nggak pas kapan sih kamu ngerasa aku kayak gitu? Jadi nyantai aja gitu. Jadi kalau kita langsung reaktif, itu sebenarnya otak kita lagi di fight or flight mode, di bagian limbik. Berarti kita lagi ngerasa terancam. Nah, gimana supaya nggak gampang ngerasa terancam dengan lingkungan? Ya ini latihan self-care diri, mempunyai relasi yang sehat sama diri. Kalau kita ngerasa hubungan sama diri kita cukup berharga, orang lain mau ngomong apa, kita nanggepinnya bisa santai. Tentu kita cari klarifikasinya, tapi bukan yang kayak, aneh banget sih lu gini gitu kan, langsung reaktif, langsung wah jadi huru-hara gitu. Makanya banyak masalah relasi itu kuncinya tuh di cara berkomunikasi, dan kemampuan berkomunikasi kita nggak bagus, skill komunikasi belum belajar, dan kemampuan kita mengenal diri dan pengelolaan emosi gitu kan. Soalnya so many years of education, no one teach us how to love ourselves, tapi kita bisa mulai dari sekarang mengenal dan mencintai diri, jadi hubungan kita jadi lebih enak gitu. Nah kalau udah ditanya gitu terus pasangan kita cerita, terus tinggal pakai ini kamu pakai pengenalan kamu akan diri, oh kamu ngerasanya gitu, buat aku sih nggak gitu, menurut aku tuh kemarin gini, tapi kalau kamu ngerasa gitu, I respect. Jadi kita belajar juga dalam hubungan adalah belajar nggak apa-apa berbeda, it's okay to be disagree, bahwa dia punya persepsi gitu, saya punya persepsi yang lain, dan kita bisa ketemu di tengah-tengah gitu. Jadi nyantai aja kayak gini. Tapi kalau misalnya dia udah benar-benar kayak, aku nggak mau ya hubungan lagi sama kamu, ya udah kan, hubungan it takes two to tango ya. Kalau dianya udah, kalau kita masih mau, dia nggak mau, ya mau gimana lagi. Tapi sebenarnya hubungan itu adalah kesempatan untuk kita latihan dulu bernegosiasi, berkomunikasi. Makanya saya juga nggak rekomen kalau kenal orang tuh langsung nikah gitu. Nggak apa-apa punya keinginan untuk nikah, tapi harus ada momen, katanya bahkan dari riset itu minimal 18 bulan kenal orang ini sebelum menikah, jadi kamu udah tahu siklus emosinya dia. Kalau dia lagi sedih kayak gimana, dia lagi kecewa gimana, dia lagi senang kayak gimana, kamu paham juga relasi dia di keluarga, dibesarkan dari keluarga dengan value-value seperti apa, kayak gitu. Jadi saya kemarin baru dapat kasus klien yang dia
hanya kenal 3 bulan sebelum menikah dengan pasangannya, dia berprinsip nggak mau pacaran lama-lama, nggak apa-apa, tapi hubungan ini dicoba dulu sebelum masuk ke hubungan pernikahan. 3 bulan kenal, menikah, akhirnya pasangannya itu ketahuan selingkuh, dan tapi pasangan ini besar di keluarga yang biasa untuk selingkuh gitu. Jadi ada value keluarga yang udah aneh gitu. Dan akhirnya dia harus menjadi single mom, jualan bakso karena selama menikah nggak punya pekerjaan apa-apa gitu. Dan anaknya ada 2 gitu, besarin anak sendiri. Jadi itu makanya kenapa aku bilang hidup kita bukan takdir. Kadang-kadang kita mendatangkan takdir ke hidup kita karena kita nggak aware bahwa hal-hal kayak gini bisa diubah gitu ya. Oke, thank you Kak Anas, itu bagus banget. Maksudnya tipsnya bisa kita coba banget. Karena kan komunikasi tadi, nggak semua orang bisa berkomunikasi yang baik, bisa ngobrol bisa, tapi nggak bisa punya kemampuan bernegosiasi. Terus setuju banget Kak Anas tadi bilang soal self-care, kita kalau misalnya udah cinta sama diri kita, ya udah nggak ada orang lain lagi yang bisa ngusik lagi. Terus yang apa ya tadi Kak Anas, mau ini apa juga, bukan takdir, sebentar, soal apa namanya, jadi lupa aku mau bikin resume-nya. Ya, soal kalau misalnya teman-teman merasa gaslight ya bilang, sampaikan ke pasangannya soal apa tadi identifikasinya, jangan-jangan beda nih yang dimaksud sama kita dan persepsi pasangan kita. Mungkin bisa ngobrol bareng nih, selesai dari forum ini misalnya, oh kayaknya aku harus sharing sama temanku atau sama pasanganku, aku tadi dapetnya ini loh, atau ini kan kita save kita record dan kita upload di YouTube, teman-teman juga misalnya mau lihat videonya soal Kak Anas yang kemarin gitu, bisa cek di YouTube-nya Unala gitu, nanti sambil lihat bareng diskusi. Jadi membangun relasi sehat itu nggak perlu yang sepaneng, ngotot-ngototan gitu, ngobrol santai kayak gini aja gitu. Kalau menurutmu gimana gitu, kalau aku kemarin rasanya nggak nyaman nih kayak gitu, kemarin kamu emosi gini, aku ngerasanya gini, kalau kamu gimana? Itu tipsnya ini sih Kak, apa maksudnya relate banget sama kita. Ada lagi? Iya. Sama ini dari Mbak Visa tanggepin, aku jadi ingat bahwa kunci dari komunikasi itu juga sebenarnya komunikasi namanya iMessage. Jadi aku merasa jadi kalau kita prinsipnya gini, teman-teman harus punya mindset bahwa kita nggak bisa merubah pasangan, kita nggak bisa merubah orang lain. Jadi yang kita bisa lakukan, kita hanya menceritakan apa yang kita rasain. Kalau dia mau berubah, itu pilihan dia. Tapi please, kita nggak bisa merubah orang lain. Karena kalau kita punya mindsetnya nggak tepat, salah, kita berpikir, oh harusnya dengan saya ngomong dia berubah. Nah, makanya ngomong kita jadi ngegas kan. Karena kita pengen banget dia berubah, nggak bisa teman-teman. Yang ada tuh kita cuma cerita, aku merasa, aku pengen deh kita punya waktu ngobrol lebih banyak, atau aku pengen deh kita kalau lagi bahas sesuatu tuh nggak pakai kata-kata yang menyakiti, kan enak ngobrol biasa aja. Soalnya kalau kita enak santai ngobrolnya, kita bisa ngobrol berkualitas berjam-jam dan jadi malah dapat perspektif satu sama lain gitu. Jadi dengan kita gini kan orang tuh jadi nggak merasa dipaksa untuk berubah ya. Apalagi kita udah sering banget bertahun-tahun sistem pendidikan kita kan mekanismenya agak ngaco ya, kita dipaksa berubah. Jadi masa kita jadi orang yang kayak gitu lagi gitu. Jadi yang nyantai, jadi kalau katanya Mahatma Gandhi, in a gentle way we can shape the world. Jadi nyantai aja, biasa aja. Belajar iMessage ya berarti Kak Anas, soal aku merasa begini, terus ada alasannya gitu. Aku maunya begini gitu. Dimulai dengan diri sendiri dulu, karena kalau kita belum imun mental health-nya belum cukup, kita langsung ngomong ke orang lain terus dapat respon yang nggak enak, kita langsung nggak berani aku iMessage lagi, kata Kak Anas bisa, ini kok nggak bisa. Jadi emang kuncinya dibangun dulu sama sama diri sendiri, dijadiin diri sendiri sebagai teman. Kayak kita orang-orang yang bertanding olahraga tuh kan nggak tiba-tiba mereka ke medan arena ya, mereka latihan sendiri dulu gitu. Jadi kita perlu banyak latihan sama diri sendiri dulu. Latihan sama diri sendiri, sama ini ya, berarti belajar untuk mengubah mindset. Oh, stop deh, aku berharap dia untuk berubah. Kalau yang penting perasaanku tersampaikan nih gitu. Yang penting asertif ngomongin emosinya gitu ya Kak. Iya, betul. Ya. Oke. Kak, ini ada lagi nih. Kak Anas, ini bukan kisah aku sih, tapi kalau yang jadi gaslighter itu keluarga atau orang tua, dan kita nggak punya kesempatan untuk speak up. Nahan emosi sejak lama terus sampai memendam benci, gimana Kak? Padahal ini orang tua kita nih, dan ketika emosi itu meledak, orang tua kita juga merasa jadi korban atas emosi yang kita keluarkan. Ini yang kayak Kak Anas tadi habis jelasin ya sebenarnya.
Iya, jadi kalau udah kerasanya, jadi kan emosi itu nggak baik ditahan banget ya, karena itu bisa kena ke kesehatan fisik, terus nanti kita jadi punya relasi-relasi yang nggak sehat juga dengan orang lain. Jadi aku sangat saranin kalau kondisinya kayak gini itu pergi konseling, karena nanti di sesi konseling, pertama teman kamu itu akan dibantu untuk mengevakuasi emosi-emosi yang udah ketahan puluhan tahun, lalu nanti belajar healthy boundaries, belajar dapat pengalaman di validasi emosi, karena kita itu terluka dalam relasi, tapi kita juga sembuh atau mengalami pemulihan psikologis dalam relasi yang terapeutik bersama orang yang aman, bersama orang yang tahu, oh iya ya pengalaman kamu penting. Nah itu pengalaman itu diperluin otak kita untuk dia belajar, oh ada relasi lain yang aman ya, gitu. Itulah gunanya sesi konseling dengan konselor yang tepat. Nyari psikolog atau konselor juga cocok-cocokan. Kalau nggak cocok sama satu, cari lagi yang lain kayak gitu. Di Unala ada konselor-konselor juga yang bisa kalian pakai juga. Nah, terus setelah itu, kalau itu teman kita cuma bisa validasi emosi. Jadi kita juga prinsipnya nggak rescue orang lain. Bukan kayak pengen nyelamatin dia. Kita hanya mendengarkan aja, karena kekuatan dari mendengarkan aktif aja itu sudah membantu orang itu bahwa, oke, aku ngerasa dari cerita kamu berat banget ya jadi kamu gitu. Aku dengar dari pengalaman kamu ini, kamu udah capek ya mendem bertahun-tahun gitu aja. Jadi nggak usah kasih solusi gitu. Jadi seperti itu. Seperti itu aja yang dilakukan. Nah, udah, jadi itu dulu kali ya. Jadi dicoba dulu itu. Ya, jadi coba memvalidasi emosi walaupun kayaknya susah ya Kak. Misalnya kalau pengalamanku gitu, aku merhatiin teman-teman yang mungkin dia punya trauma masa lalu, kekerasan di masa lalu, terus coba nih sekarang nyoba praktekin memvalidasi emosi, terus ngomong iMessage ke orang tuanya, kadang-kadang malah jadi ngerasa kamu ngapain sih kok jadi aneh gitu. Orang tua kan jadi beda gitu kan Kak. Makanya tujuannya ini menyehatkan diri, bukan mengubah orang tua. Tujuannya menyehatkan diri, karena kita nggak bisa merubah orang tua kita. Itu bukan tujuan kita memulihkan diri, tapi mengubah masa depan kita supaya nggak berulang ya. Amit-amit, horor banget deh. Oke, asik banget. Jadi mau merubah masa depan kita, ya merubah diri kita, menyembuhkan diri kita dulu gitu ya Kak ya? Iya, betul. Iya. Ini seru banget sih dari sesi siang sampai sore hari ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin aku membantu teman-teman untuk meresum sesi dari siang ini sampai sore hari ini. Jadi gaslight ini, kalau kata Kak Anas, ini termasuk kekerasan emosi, teman-teman, kekerasan dalam relasi juga. Terus gaslight ini membuat kita mempertanyakan realitas atas diri kita, karena selalu sering disalahkan. Terus kenapa sih jangan-jangan kita salah kan? Terus ini bentuk manipulasi. Yang kedua, lalu gaslight ini awalnya fenomena di tahun 2017, dan di tahun 2018 Kamus Oxford ini menemukan bahwasanya jadi trending topiknya, banyak juga yang mengalami fenomena gaslight. Lalu tanda-tanda gaslight tadi udah jelasin, ada DARVO, yaitu deny, attack, reverse role of victim and oppressor. Jadi memutarbalikkan kesalahan. Harusnya kamu sih bersyukur, harusnya kamu begini, karena kamu sih yang salah, karena kamu banyak nuntut. Jadi itu tadi tanda-tandanya mulai ada deny, attack, dan reverse role of victim and oppressor. Terus cara dampak gaslight sendiri itu kita jadi meragukan keberhargaan diri kita, meragukan perasaan kita, pendapat, intuisi, lalu jadi kita rentan melakukan self harm, rentan mengalami depresi, terus jadi suka takut dan sulit berelasi dengan orang lain, dan jadi tidak terbiasa berdaya dan berdaulat. Nah, cara membangun relasi sehat tadi Kak Anas udah sebutin, yang membangun relasi sehat atau bertahan di toxic relationship yaitu dengan cara kepercayaan diri kita. Kenapa kita bertahan di toxic relationship? Ya karena kepercayaan diri kita rendah, yang kedua berpikir bisa mengubah pasangan, padahal bukan itu tujuannya merubah pasangan, tapi kita merubah diri kita sendiri, berpikir untuk kita sehat dulu, baru bukan untuk merubah pasangan. Terus yang ketiga, takut sendiri atau ditinggal.
yang keempat ketergantungan, yang kelima terus-menerus diancam, jadi takut diancam, jadi itu kita terjebak di relasi yang tidak sehat. Ya, itu aja sih teman-teman, resume dari aku. Mungkin kalau Mas Salim jadi agak kebingungan, sorry resumenya. Nah, ini udah ada, karena tadi seharusnya ada Kak Putri Katulistiwa, karena Kak Putri Katulistiwanya sedang ada rapat, jadi akan digantikan oleh pemaparannya disampaikan oleh Mbak Anggita sekaligus MC dan menutup, nanti yang akan menutup kegiatan ini. Jadi waktu diskusinya dan tempatnya sudah selesai ya Kak Anggita, mungkin saya serahkan kembali ke forum ini ke Kak Anggita. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fisa yang sudah memandu gitu diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Anas nih yang udah sharing ke kita gitu ya, dan juga tadi ada Kak Vivi gitu. Nah, di sini aku menggantikan Mbak Putri, aku ingin menyampaikan dan memperkenalkan tentang Unala nih teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang belum kenal dengan Unala gitu. Jadi Unala adalah sebuah program gitu yang diinisiasi oleh salah satu lembaga PBB, UNFPA gitu kan. Kemudian Unala ini didukung oleh Kedutaan Besar Kanada. Nah, sebetulnya kenapa Unala hadir gitu? Unala hadir sebenarnya ingin merubah paradigma remaja yang awalnya remaja itu datang ke sebuah layanan kesehatan ya, itu hanya pas sakit aja, dan pasti juga nggak pasti juga sih, tapi kebanyakan gitu remaja datang ke layanan kesehatan kalau udah sakit yang benar-benar nggak bisa ditangani. Nah, terus di mana nih teman-teman bisa tahu informasi kesehatan, atau di mana sih teman-teman remaja mencari tahu informasi kesehatan. Nah Unala ini hadir untuk menyediakan layanan kesehatan yang ramah terhadap remaja gitu, dengan bermitra dengan 17 dokter mitra, kemudian 26 mitra bidan, dan 4 mitra dokter yang melayani konsultasi secara online gitu. Dan selain menyediakan layanan, kita juga memberikan program edukasi gitu kepada para remaja secara kalau kemarin sebelum pandemi itu kita melakukan program edukasi, kita turun ke sekolah, kampus, komunitas gitu ya. Nah, karena ini situasi pandemi, kita beralih gitu menjadi virtual gitu. Untuk Unala sendiri sebenarnya ini singkatan teman-teman, jadi U-nya dari bahasa Inggris yang artinya kamu, yang kita maksud adalah youth gitu, remaja, dan Nala sendiri artinya dari bahasa Sanskerta yang berarti bertanggung jawab. Jadi tujuan Unala hadir ini untuk menghadirkan remaja-remaja yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas pilihan-pilihan remaja gitu. Makanya remaja agar bertanggung jawab atas pilihannya, kita menyediakan yang satu layanan, yang keduanya adalah program edukasi. Nah, ini layanan youth friendly services gitu menurut Judith Senderowitz gitu ya. Nah, kemudian kategori youth friendly services Unala yaitu dokter yang komunikatif, mengerti remaja dan tidak menghakimi. Kemudian tidak perlu antri, janji temu melalui hotline Unala, layanan konsultasi gratis dengan gift voucher Unala. Kemudian konsultasi praktis nih melalui hotline Unala. Kemudian informasi tentang kesehatan remaja langsung dari ahlinya, yaitu dokter ataupun bidan mitra Unala. Kemudian desain interior yang menarik nih teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang udah pernah datang nih ke layanannya Unala, pasti ruangannya didesain dengan warna magenta gitu, warna-warna yang youth banget gitu ya. Kemudian tidak judgmental. Ini untuk paket layanannya Unala, konseling kesehatan remaja umum, konseling kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, kemudian pemeriksaan fisik, dan layanan rujukan ke laboratorium dan juga dokter spesialis yang berjejaring dengan Unala.
Nah, kemudian topik-topik yang kita angkat ini ada 5 topik besar gitu ya. Ada tentang case pro remaja, gender, kekerasan seksual, KDRT, KDP, dan akses perlindungan, kemudian hubungan dengan orang lain, dan konsep diri remaja, dan seksualitas gitu. Dan karena situasi pandemi ini, kita juga mengangkat tema COVID-19 gitu. Ini untuk program-program yang kita lakukan selama masa pandemi, kita mengadakan live Instagram, kemudian diskusi via Zoom meeting seperti yang sudah kita lakukan pada siang hari ini gitu ya. Kemudian kita juga mengembangkan podcast gitu ya. Jadi kita juga buat podcast yang isinya adalah informasi-informasi yang pastinya edukatif untuk remaja gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, pengen dengerin podcastnya Unala, teman-teman bisa dengerin di Spotify gitu, search aja Unala, teman-teman bisa dengerin langsung. Gitu. Kemudian kita juga membagikan konten-konten yang edukatif, dan informatif, dan juga info-info kegiatan di sosial medianya Unala. Nah, untuk sosial medianya sendiri di Instagram, teman-teman yang belum follow dan juga belum pernah search gitu ya, belum kepo-kepoin sosial medianya Unala. Nah, ini untuk sosial medianya bisa di-follow, bisa kepo-kepo gitu, bisa lihat-lihat konten-konten yang kita bagikan. Gitu. Untuk Instagram sendiri di Unala Youth, kemudian Twitter juga di Unala Youth, Facebook juga Unala Youth gitu ya, dan di websitenya sendiri www.unala.net. Nah, kemudian untuk caranya mengakses layanan konsultasi dengan Unala, teman-teman tinggal caranya tuh mudah banget, teman-teman bisa hubungi di customer line-nya Unala di 0811 2555 390. Dan nanti yang akan menjawab konsultasinya adalah Dokter Mitra Unala melalui admin customer line. Atau bisa di websitenya Unala, tinggal klik di ini nih gambar WhatsApp nih, gitu. Dan karena situasi pandemi ini, teman-teman juga kemarin tidak disarankan untuk datang ke layanan ya, dan pengen nih konsultasi secara langsung gitu, jadi interaksi secara langsung dengan dokter ataupun bidan, makanya kita juga mengembangkan layanan konsultasi dengan Zoom meeting ataupun Google Meet. Jadi teman-teman kalau pengen konsultasi interaksi langsung dengan mitra kita, dokter ataupun bidan, teman-teman bisa bikin janji itu dengan menghubungi customer line-nya Unala, kemudian pilih dokter ataupun bidan yang pengen kamu konsultasikan gitu. Nanti admin akan memberikan link dan juga membuatkan janji gitu. Dan teman-teman juga bisa untuk mengisikan form saran, jadi kita sangat terbuka untuk teman-teman kasih kritik, masukan, ataupun saran biar layanan Unala menjadi lebih baik gitu ya. Ini kegiatan-kegiatan kita, teman-teman bisa ikutin kegiatan kita. Oke, nanti aku akan share di akhir sesi aja. Nah, saya infokan ke teman-teman untuk kegiatan Zoom meeting ini akan diberikan e-sertifikat dan juga e-voucher. E-voucher ini bisa digunakan untuk konsultasi di layanan Unala gitu. Jadi teman-teman pengen konsultasi via Zoom, via Google Meet dengan dokter atau mitra Unala juga bisa. Atau teman-teman yang lagi ada di Jogja nih, tinggal di Jogja, pengen konsultasi langsung ke klinik, kalau teman-teman pengen konsultasi datang langsung ke klinik, boleh. Teman-teman bisa bikin janji temu dengan dokter ataupun bidan melalui admin customer line. Nanti akan dibuatkan janji, dan juga teman-teman datang ke layanan nggak perlu antri, langsung konsultasi. Gitu teman-teman. Nah, ini juga di Unala juga ada manajemen kasus, dari kasus-kasus yang kita temui, entah itu dari mitra kita, dokter ataupun bidan, dan juga dari volunteer gitu. Ini ada manajemen kasusnya sendiri.
Nah, itu teman-teman sekilas dari Unala. Kemudian ini pesannya Unala nih untuk teman-teman remaja. Setiap remaja berhak sehat. Yuk mulai peduli sama kesehatanmu. Nggak perlu tunggu sakit untuk pergi ke dokter atau layanan kesehatan. Youth decide we provide. Ini tagline-nya Unala teman-teman. Youth decide we provide. Artinya remaja memutuskan, kami menyediakan. Gitu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya aku pengen bagiin info ke teman-teman nih. Untuk informasi kegiatan yang akan diadakan Unala. Share screen dulu. Nah, besok di hari Rabu jam 1 kita mau ada kegiatan diskusi dengan Yayasan Kanker Indonesia cabang DIY gitu kan, dengan topik diskusi kenali gejala kanker payudara sejak dini gitu. Dengan Dr. Lucia Sri Rezeki juga. Ini salah satu dokter mitra Unala. Kegiatan ini akan dimoderatori oleh Dr. Pritania Astari, FKKMK UGM. Nah, teman-teman, ini kegiatannya juga gratis, terbuka untuk umum. Teman-teman silakan untuk registrasi dan juga join kegiatan ini gitu. Karena banyak juga, nggak sedikit juga teman-teman remaja yang sebenarnya belum begitu peduli gitu ya dengan atau belum tahu tentang kanker payudara. Nah, untuk gejala-gejalanya gimana, terus ciri-cirinya, terus awalnya tuh kayak gimana sih, apa yang dirasain, terus kalau udah tahu, udah tahu gejalanya, udah ngerasain, gimana sih kita harus tindak ataupun kita mau konsultasi atau periksa gitu, teman-teman bisa ikutan join kegiatan ini gitu. Kemudian di hari Kamisnya, teman-teman, kita juga akan ada kegiatan, Pak. Belum ganti ya, share screen-nya. Di hari Kamisnya kita akan diskusi soal PCOS. Apa sih PCOS? PCOS ini adalah polycystic ovary syndrome pada remaja gitu ya. Dan kita nanti akan ketemu dengan Kak Fisa Sasmawati, juga Dr. Diana Savitri Felis, SPOGK MKes. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran UPH dan co-founder Akar. Teman-teman bisa ikutan join kegiatan ini, silakan registrasi di link yang sudah tertera. Nah, untuk informasi kepada teman-teman nih, kita juga sangat terbuka untuk kolaborasi. Jadi kalau teman-teman ada komunitas ataupun kampus atau sekolah pengen ngadain diskusi, boleh untuk mengajak Unala gitu, berkolaborasi dengan Unala. Kita bisa diskusi soal topik-topik remaja tadi yang sudah aku sebutkan gitu ya, teman-teman. Nah, karena di hari Kamis ini kita juga akan ada kolaborasi dengan Forum Genre DIY. Forum Genre di hari Kamis besok jam 3. Nah, ini kita akan ngobrolin tentang menjadi konselor sebaya gitu. Besok ketemu lagi dengan Kak Anas Satrio. Nah, dan juga Dr. Iin Nazifah Hamid, analis kebijakan ahli Madya BKKBN DIY. Kemudian di jam belum ganti ya. Di jam 1-nya kita mau kolaborasi dengan pelajar NU Sleman nih. Kita akan ngobrolin soal kesehatan reproduksi remaja dengan Dr. Sesi Tinartayu, dokter mitra Unala. Gitu teman-teman. Kemudian di jam 4 sorenya kita akan juga kolaborasi dengan SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Kita akan ngomongin tentang bullying remaja bersama Kak Novi Wardana, juga Bidan Triwayuni, Bidan Mitra Unala. Nah, ini teman-teman untuk kegiatan kolaborasi kita, jadi kita sangat terbuka untuk teman-teman
berkolaborasi dengan Unala. Jadi teman-teman kalau pengen ngadain diskusi boleh banget, teman-teman bisa hubungi ke customer line-nya Unala ataupun ngirim email ke email Unala atau boleh DM ke sosial medianya Unala. Gitu teman-teman. Nah, oke. Aku mau ngirim link evaluasi ke teman-teman yang bisa teman-teman isikan. Gitu. Teman-teman bisa isikan kritik, masukan, ataupun saran untuk kegiatan Unala ke depannya. Jadi teman-teman bisa ngisi, Unala mau ngadain diskusi dengan topik apa ya, gitu, dengan mengundang narasumber siapa ya. Nah, teman-teman bisa ngisikan itu. Oke. Oh, udah aku kirim ya di kolom chat. Nah, silakan teman-teman isi. Kemudian aku juga pengen ngumumin ke teman-teman yang beruntung mendapatkan merchandise dari Unala. Silakan untuk menghubungi customer-nya Unala ataupun DM ke sosial medianya Unala. Gitu. Nah, untuk menginjak sesi terakhir yaitu sesi penutup dan juga foto bersama, kita boleh mengajak teman-teman untuk membuka videonya. Kita mau foto bareng secara virtual gitu. Ya, teman-teman silakan untuk membuka videonya. Oke, masih kita tunggu. Oh, ternyata di sini sudah ada Dokter Mitra Unala nih, ada Dokter Sesi dan juga Dokter Lucia. Halo, Dokter. Iya. Halo, Mbak. Halo, Dokter Sesi. Iya, terima kasih udah mau ikutan join ya, Dok. Ada juga Dokter Sesi ya. Dokter Lucia. Iya, terima kasih, Dok. Oh, ada juga bidan kita, Bu Sriwatini. Terima kasih, Bu, sudah ikutan join di kegiatan kita. Semobil, Mbak. Oh, satu mobil. Oh iya, Bu Sriwatini juga lagi di mobil. Ya, terima kasih, Bu, yang sudah ikutan join. Oke, teman-teman udah siap untuk foto bareng nih ya? Oke, kita foto bareng. Yang pertama bisa pakai gaya andalannya Unala. Jadi teman-teman bisa membentuk huruf iya. Teman-teman sebenarnya udah tahu ya gaya andalannya Unala ini. Kak Sukma tadi aku bilang gaya andalannya Unala langsung gini. Kak Azania juga iya langsung gini. Sobat Unala gitu ya. Sobat Unala banget gitu. Jangan kapok ya Kak ikutan kegiatan Unala. Ayo foto. Oke, udah siap teman-teman? Oke. Sambil kasih senyum terbaik teman-teman ya. Kita hitung 1, 2, 3. Iya. Yang kedua, kita bisa pakai gaya bebas, gaya andalannya teman-teman. Kalau teman-teman lagi selfie, lagi foto bareng sama pacar, foto bareng sama gebetan, boleh tuh teman-teman pakai gaya itu di foto bersama kita. Udah siap teman-teman? Oke, aduh manis banget nih Bu, dokter kita, Dokter Lucia gitu ya, cantik banget ini. Aku juga mau kayak Dokter Lucia lagi. Oke, iya. Kita hitung 1, 2, 3. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias mengikuti kegiatan Unala Talk ke-10 ya. Semoga teman-teman gak kapok ikut kegiatan kita, kemudian bisa join lagi di kegiatan kita besok ya, di hari Rabu, Kamis gitu. Terima kasih juga kepada Kak Visa yang sudah menjadi moderator. Makasih Anggita, Kak Ana. Makasih tadi juga Kak Vivi dan teman-teman yang sampai siang ini masih ikut kegiatan ini. Ya, terima kasih juga ya Kak Ana sudah berkali-kali gitu ya direpotin Unala. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lain waktu.